Sama sekali tidak. Dia pasti terlalu sibuk melarikan diri untuk datang menyelamatkanmu. Adik Qiong, jangan terlalu memikirkan para kultivator langit berbintang ini. Mereka paling egois dan mementingkan diri sendiri. Orang yang benar-benar cakap biasanya sangat berbudaya. Kenapa mereka mendekati kultivator perempuan asing di alun-alun tanpa alasan? Dia mengikutiku ke sini karena tidak tahu apa yang terjadi. Kalau dia tahu, aku 100% yakin dia tidak akan datang, kata Jing Yi tegas. Seolah itu belum cukup, ia menambahkan, di langit berbintang, kekuatan diri sendiri adalah segalanya. Seorang rekan Taois hanyalah seseorang yang akan menemanimu dalam perjalananmu menuju Dao Agung. Begitu jalan mereka berbeda, mereka akan segera berpisah. Jangan percaya pada rekan Taois yang rela mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkanmu. Orang-orang seperti itu tidak ada. Si Qiong menghela napas, apakah menurutmu Bibi Michen memberontak terhadap Tanah Suci Wuji karena rekan Taoisnya dibunuh oleh Tanah Suci? Jing Yi tersipu. Ia kemudian teringat bahwa Bibi bela diri Miyun dan rekan Taoisnya tampak berbeda dari apa yang ia katakan. Namun, ia langsung melupakan kata-kata si Qiong dan dengan bersemangat menarik si Qiong sambil berkata, saudari muda Qiong, Tuan Suci telah tiba. Sebelum Jing Yi sempat selesai bicara, seorang biarawati Tao yang cantik mendarat di samping mereka. Apa yang terjadi di Gunung Yichen? Bagaimana ini bisa terjadi? Jelas, biarawati Tao ini juga melihat Gunung Yichen yang telah berubah menjadi jurang. Yang mulia Jing Yi membungkuk dan memberi salam, lalu dengan cepat menceritakan situasi tragis Yichen-san. Biarawati Tao itu menatap si Qiong dan bertanya, Qiong seperti yang dikatakan Yi, bagaimana kamu bisa keluar? Mengetahui sikap Holy Lord yang semakin bermusuhan terhadap Ning Cheng, si Qiong hanya bisa terus berbohong. Setelah aku tersedot ke dalam gua, aku menemukan Bibi bela diri Mi Chen dan seorang pria tanpa alis tergeletak di dalamnya, keduanya terluka parah. Bibi bela diri Mi Chen membawaku keluar. Ia juga memberiku beberapa bendera formasi. Begitulah cara aku dan kakak senior Yi lolos dari formasi Gunung Yichen. Biarawati itu sedikit mengernyit dan langsung berkata, kamu dan Yi tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Setelah biarawati Tao itu selesai berbicara, dia segera menghilang ke jurang yang masih berdebu di Gunung Yichen. Qiong kenapa kamu memakai dua cincin? Jing Yi benar-benar rileks saat ini dan memperhatikan bahwa si Qiong mengenakan dua cincin di tangannya. Si Qiong kemudian menyadari bahwa ia memang mengenakan dua cincin di tangannya. Pembatasan pada salah satu cincin itu sangat sederhana, dan jelas bukan miliknya. Siapa yang memasangkan cincin di jarinya? Pikiran si Qiong berkelana sejenak sebelum ia teringat Ning Cheng. Pasti Ning Cheng yang memberikannya. Hanya Ning Cheng yang punya kesempatan untuk melakukannya. Ini adalah bahan-bahan yang rencananya akan kubeli dan tukarkan dengan pil di kota surgawi, tapi aku sedang terburu-buru sampai lupa menyimpannya. Setelah mengatakan ini, si Qiong melepas cincin itu dan memasangnya ke dalam cincinnya sendiri. Jing Yi agak skeptis dengan kata-kata si Qiong Ia menduga cincin si Qiong yang lain adalah hadiah dari Paman Guru Mi Chen. Jika memang dari Paman Guru Mi Chen, pastilah cincin itu sangat berharga. Namun, si Qiong tidak mengatakan apa-apa. Ia juga tidak bertanya lebih lanjut, hanya tersenyum dan berkata, saya terluka sebelumnya dan ingin sembuh. Si Qiong kembali tenang, mengangguk dan bersenandung setuju, lalu ragu sejenak sebelum berkata, kakak senior Yi, tolong jangan beritahu Tuan Suci tentang orang yang mengikuti kita ke Gunung Yichen. Oke, aku khawatir Tuan Suci akan terlalu memikirkannya. Jing Yi memanggil artefak magis untuk gua tempat tinggalnya dan berkata sambil tersenyum, adik Qiong, aku tidak akan memberitahu Tuan Suci bahkan jika kau tidak melakukannya. Jika Tuan Suci tidak senang, akan sulit bagi kita untuk keluar lain kali. Melihat kakak senior Yi memasuki gua, si Qiong pun memanggil harta karun ajaib penghuni gua. Saat memasuki gua, hal pertama yang dilakukannya adalah mengeluarkan cincin lain. Mantra cincin itu sederhana, dan ia dengan mudah melepaskannya. Hal pertama yang dilihat si Qiong adalah koin tembaga berkarat. Ketika ia mengambil koin itu, ia menemukan sebuah slip giok di bawahnya. Sambil memindai slip giok dengan indera ilahinya, sebuah kalimat singkat muncul di benak si Qiong koin tembaga ini disebut koin tembaga penjatuh harta karun 5 elemen. Simpanlah, mungkin kau akan mengerti mengapa aku memberimu koin ini nanti. Jika kau tidak pernah mengingatnya, anggaplah ini sebagai harta ajaibmu dan jangan berikan kepada siapapun. Ada juga 10 kotak giok berisi batu waktu. Batu waktu ini berisi aturan waktu, kau harus berhati-hati saat menggunakannya. Aku berhasil menekan aura waktu karena aku memiliki sedikit pengetahuan tentang formasi dan menghabiskan berhari-hari mempelajarinya, menggunakan berbagai macam batasan dan formasi 5 elemen kecil. Jangan keluarkan jika tidak diperlukan. Metode kultivasiku telah menguras sumber dayaku secara signifikan. Aku hanya punya 10.000 pil harapan abadi yang tersisa, minumlah. Tingkat kultivasimu terlalu rendah, cobalah untuk menyatu dengan jembatan bintang sesegera mungkin. Terakhir,
Jangan khawatirkan aku baik-baik saja. Batu waktu Si Qianghua belum pernah ke Manlun Starry Sky, tapi bukan berarti dia tidak tahu apa itu batu waktu. Batu-batu itu adalah harta karun yang bahkan diidam-idamkan oleh makhluk-makhluk kuat di alam abadi. Bagaimana mungkin kota Ning punya begitu banyak dan memberinya 10 sekaligus? Si Qianghua tidak membuka batu waktu untuk melihatnya, karena dia tahu bahwa begitu benda seperti itu dibuka, kemungkinan besar auranya akan terungkap. Si Qianghua mengembalikan barang-barang itu ke dalam cincin, lalu memegang cincin itu erat-erat, mengerutkan kening dan tetap diam. Ning Cheng mengamati area tersebut dengan indera ilahinya dan menemukan bahwa ledakan di sekitarnya telah menghilang. Ia segera keluar dari Mutiara Xuan Huang. Ia dikelilingi oleh kekosongan seolah-olah ledakan sebelumnya telah menghancurkan ruang di sekitarnya, membawanya ke dalam kehampaan. Hal ini sangat mengkhawatirkan Ning Cheng. Jika ia berada di dekat benua bintang Songtian, segalanya akan lebih baik. Tetapi jika tidak, bukankah ia akan melewatkan kesempatan ini untuk meraup untung besar di bintang giok abadi? Ning Cheng mengeluarkan peta bintang yang dibelinya di kota surgawi. Peta bintang ini hanya dapat menunjukkan area di dekat benua surgawi. Pusat peta ini tidak dapat menunjukkan lokasi yang sedikit lebih jauh. Sebuah titik terang kecil muncul di peta bintang, dan tulisan Songtian di atasnya membuat Ning Cheng gembira. Selama ia bisa menemukan lokasi benua bintang Songtian, ia tidak perlu khawatir tidak bisa kembali. Namun, saat ini ia sedang terluka parah, dan 2 sinar merah dari Fu Wumei belum sembuh. Terlebih lagi, setelah terkena sinar merah Fu Wumei, ia menggunakan jurus senja-senja, yang semakin memperparah lukanya. Ning Cheng mengambil kapal perang tingkat bintang dari cincin, menghubungkan kompas astronomi bintang ke kapal perang, dan kemudian mendorong kapal perang kembali ke benua bintang Songtian. Karena tidak dapat menggunakan penampilan aslinya, Ning Cheng mengenakan artefak sihir topeng sekali lagi, mengubah dirinya menjadi seorang kultivator muda nakal berjanggut. Ning Cheng memilih untuk menyamar bukan karena ia tidak percaya pada Si Qianghua, melainkan karena ia tidak percaya pada Jing Yi. Bahkan Ning Cheng pun tidak mengantisipasi ledakan di Gunung Yichen. Bahkan sekarang, Ning Cheng yakin bahwa ledakan seperti itu jelas lebih dari sekadar penghancuran diri seorang kultivator alam surgawi. Ledakan itu jauh lebih dahsyat. Meskipun area ledakannya tidak luas, ledakan itu mungkin telah merobek ruang ledakan. Kekuatan yang tiba-tiba itu sungguh luar biasa. Jika Jing Yi tahu dia bisa selamat dari ledakan seperti itu tanpa cedera, dia pasti akan curiga bahwa dia memiliki artefak sihir tingkat tinggi. Dia tidak takut pada Jing Yi, tetapi dia sangat waspada terhadap biarawati Taois di belakangnya. Saat sebuah pesawat luar angkasa terbang melintasi angkasa ini, kecepatannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kecepatan galaksi atau kapal perang tingkat bintang seperti siput. Ning Cheng terpaksa menggunakan kapal perang tingkat bintang ini. Selain luka-lukanya yang parah, ia juga tidak ingin mudah memperlihatkan sayap awan langitnya. Sayap awan langit menjadi semakin kuat seiring peningkatannya. Terlalu banyak makhluk kuat di langit berbintang. Jika mereka ditemukan, orang lain mungkin akan mencoba merebutnya. Di dalam bengkel pemurnian Baichi, adik muda Yan sudah agak khawatir. Sejak terakhir kali ia menjual banyak artefak Dao kelas menengah, kakak senior Ning menghilang dan belum kembali. Bukan hanya kakak senior Ning yang belum kembali, yang lebih penting, Master Baichi juga belum kembali. Master Baichi mengatakan dia akan kembali paling lama dalam waktu setengah bulan, tetapi sekarang sudah sebulan berlalu. Apakah Zhongli Baichi ada di sini? Sebuah suara tiba-tiba mengejutkan Yan Ximei yang masih khawatir. Ia langsung berdiri dan menatap pintu dengan bingung. Meskipun Zhongli Baichi menyebut dirinya tukang numpang, dan tokonya bernama Toko Pemurnian Baichi, para kultivator yang datang untuk memurnikan senjata, bahkan mereka yang berada di alam surgawi, akan dengan hormat memanggilnya Master Baichi atau Master Zhongli. Ia belum pernah melihat seseorang memanggil Zhongli Baichi dengan begitu terbuka dan lantang sebelumnya. 2 kultivator, seorang pria dan seorang wanita, berdiri di pintu masuk. Wajah pria itu memerah, dan bibirnya sangat tebal. Kultivator wanita itu mungil, dan meskipun penampilannya biasa saja, tubuhnya montok, yang bahkan lebih mencolok di balik pakaiannya yang ketat. Suster muda Yan tersenyum profesional dan berkata dengan suara lantang, "Bolehkah saya bertanya senjata ajaib apa yang ingin kalian berdua sempurnakan? Tuan saya sedang tidak ada di toko saat ini, jadi kalian tinggalkan saja bahan dan persyaratannya." "Haha. Apa kita butuh Zhongli untuk menempa senjata gratis begini saja? Kita di sini untuk menantangnya." Pria itu tertawa, nadanya sangat arogan. Suster muda Yan masih tersenyum. "Kalau begitu, kembalilah setelah tuanku kembali. Tuanku sedang tidak di sini sekarang. Aku lihat kamu masih belum ngerti apa yang terjadi, kan guruku Jin Mingqianbo." Setelah pria itu mengucapkan kata-kata Jin Mingqianbo, senyum profesional Yan Ximei lenyap sepenuhnya, langsung digantikan oleh ekspresi terkejut. Dia sangat mengenal nama Jin Mingqianbo. Orang ini telah kalah dari gurunya, Zhongli Baichi, dalam sebuah kompetisi penting pemurnian senjata,
kehilangan harta paling berharganya, dan karena itulah ia meninggalkan benua bintang Zongtian. Mengenai apa yang hilang darinya, gurunya, Zhongli Baiqi, tidak memberitahunya. Ia tidak tahu apa-apa, hanya tahu bahwa benda itu sangat berharga. Karena kehilangan ini, Jin Mingqianbo dan Zhongli Baiqi memendam kebencian yang mendalam satu sama lain. Kini, murid Jin Mingqianbo datang untuk menantang mereka, jelas dengan niat jahat. Menyadari keseriusan masalah ini, Suster muda Yan segera menenangkan diri dan kembali tersenyum. Kedua sahabatku, aku pasti akan menyampaikan pesan ini kepada guru. Kultivator wanita mungil Nan menggerahkan itu tiba-tiba berkata, kau juga murid Zhongli Baiqi, kan bagaimana kalau begini kau mewakili gurumu dalam kompetisi ini, karena semua peserta kompetisi ini adalah murid. Kalau kau tidak mau pergi, kau tinggal turunkan plakat Zhongli Baiqi, berlutut di sini untuk memuja potret guruku, lalu segera tinggalkan kota bintang Zhoutian. Ekspresi suster muda Yan berubah. Dia akan mewakili guru dalam kompetisi, dia bahkan kesulitan memurnikan artefak Dao tingkat rendah, bagaimana mungkin dia bisa mewakili guru. Melihat ekspresi suster muda Yan sedikit berubah, kultivator wanita mungil itu mencibir dengan nada menghina, duel ini akan disaksikan oleh orang-orang terkuat dari semua sistem bintang. Kami datang untuk memberikan tantangan. Jika kau tidak berani berpartisipasi, katakan saja. Setelah kultivator perempuan itu selesai berbicara, ia berkata kepada rekannya, kakak senior Bing, keluarlah sekarang dan pasanglah plakat yang menyatakan bahwa Zhongli Baiqi tidak berani menerima tantangan kita, dan bahwa bengkel pemurnian Baiqi, yang hanya peduli dengan reputasinya sendiri, akan ditutup mulai hari ini dan tidak akan pernah diizinkan menginjakkan kaki di kota bintang Zhoutian lagi. Mendengar ini, senyum profesional di wajah suster muda Yan lenyap tanpa jejak. Ia berkata dengan suara dingin, meskipun gurumu tidak memenuhi syarat untuk menantang guruku, dia lebih dari memenuhi syarat untuk menantangku. Sesuai keinginanmu, aku, Chen Yan, akan menerima pertandingan ini. Kultivator wanita mungil itu tidak membantah kata-kata Yan. Ia malah tersenyum dan meninggalkan token giok, berkata, tempat kompetisinya adalah kolam pemurnian surgawi 10 hari lagi. Jangan lupa, ayo pergi, kakak senior Bing. Adik perempuan Yan menggenggam token giok itu, tangannya sedikit gemetar. Ia tahu jika ia tidak pergi, nama Zhongli Baiqi akan tercoreng. Sama seperti Jin Mingqianbo, yang diusir dari kota bintang Zhoutian oleh guru mereka, statusnya akan merosot, meninggalkan kota bintang Zhoutian dalam aib, bahkan lebih buruk daripada Jin Mingqianbo sebelumnya. Namun, jika ia pergi, ia tetap akan kalah. Namun, kalah meskipun ia pergi lebih baik daripada tidak pergi sama sekali. Bel pintu berhenti tiba-tiba, dan seorang pria muda berjanggut bergegas masuk dari luar. Senjata ajaib apa yang ingin kau sempurnakan? Tolong adik perempuan Yan segera menyimpan token giok itu, dan senyumnya kembali tersungging di wajahnya. Pemuda itu melambaikan tangannya dan berkata, saudari muda Yan, saya kakak senior Ning. Saya telah menyinggung seseorang, jadi saya hanya bisa menyamar dengan topeng. Setelah berbicara, Ning Cheng melepas topengnya, memperlihatkannya kepada suster junior Yan, lalu memakainya kembali. Melihat wajah pucat Ning Cheng, suster muda Yan langsung tahu bahwa Ning Cheng memang terluka. Namun, baginya, kembalinya Ning Cheng merupakan kejutan yang sangat menyenangkan. Kakak senior Ning, aku mencarimu. Kau kembali tepat waktu, ada urusan mendesak yang harus kuselesaikan. Adik Yan sangat gembira. Ia khawatir tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi ketika kakak senior Ning kembali. Sekalipun kakak senior Ning berhasil mengalahkan murid Jin Mingqianbo, itu tetap akan sulit. Bagaimanapun, itu lebih baik daripada tidak bisa menyempurnakan artefak Dao tingkat menengah sekalipun. Jika dia berpartisipasi dalam kompetisi dengan levelnya saat ini, kalah hanyalah masalah kecil, mempermalukan gurunya adalah masalah besar. Ning Cheng bahkan tidak bertanya apa yang ingin dilakukan Yan Ximei sebelum langsung menolak, aku terluka dan perlu sembuh. Jangan ganggu aku. Tunggu, suster muda Yan buru-buru mengulurkan tangan dan meraih Ning Cheng. Sebelum Ning Cheng sempat berbicara, ia menceritakan semua yang telah terjadi, bahkan perseteruan antara Zhongli Baiqi dan Jin Mingqianbo. Ning Cheng berkata tanpa daya, saudari muda Yan, sama saja aku atau kau yang pergi. Apa kau pikir kau bisa mengalahkannya hanya dengan memurnikan artefak Dao tingkat menengah? Kau tak perlu memberitahuku, aku bisa menebak kalau Jin Mingqianbo sangat kuat, tidak lebih buruk dari guru. Murid-muridnya telah belajar memurnikan senjata darinya begitu lama, setidaknya mereka bisa memurnikan artefak Dao tingkat atas. Kau ingin aku, seseorang yang baru belajar memurnikan senjata dari guru selama beberapa hari, bersaing dengan seorang ahli pemurnian senjata yang telah belajar selama bertahun-tahun. Setelah mengatakan itu, Ning Cheng mempercepat langkahnya dan tiba di lantai 2 dalam beberapa langkah. Sesampainya di lantai 2, ia dengan santai memasang beberapa pembatas. Sekalipun tahu pasti akan kalah, ia tak mau bertanding meski punya peluang menang.
Ia tahu Zhongli Baiqi ingin ia berbaik hati dengan menerimanya sebagai murid, dan tanpa kebaikan itu pun, Ning Cheng tak mau mempertaruhkan nyawanya. Berpartisipasi dalam kompetisi seperti itu berarti pasti akan ada tokoh-tokoh kuat yang bahkan lebih kuat dari Zhongli Baiqi. Bagaimana jika mereka menemukan mutiara Xuan Huangnya? Bukankah Chang Wei menemukan mutiara Xuan Huangnya? Siapa yang bisa yakin tidak ada tokoh yang lebih kuat dari Chang Wei di sini? Ini adalah langit berbintang Agung Songtian. Lagi pula, bagaimana jika biarawati Taois dari Tanah Suci Wuji itu pergi dan tahu bahwa dia adalah Ning Cheng? Bahkan jika tidak ada yang menemukan mutiara Xuan Huangnya atau mengenalinya sebagai Ning Cheng, api sungai bintangnya tetaplah harta karun. Jika seseorang menginginkannya, bisakah ia melindunginya? Zhongli Baiqi memiliki api yang lebih baik darinya. Jika mereka tidak menginginkannya, bisakah ia menjamin bahwa orang lain tidak akan menginginkannya? 3 hari berlalu dengan cepat. Ning Cheng memeriksa tubuhnya secara menyeluruh, memastikan luka yang dideritanya dalam pertarungan melawan Fu Mei telah sembuh total, sebelum akhirnya menghela napas lega. Ia berdiri, bersiap untuk mencari Zi Chejun. Setelah mendapatkan token giok untuk memasuki bintang giok abadi, ia akan bersembunyi dan berkultivasi secara tertutup hingga lokasi bintang giok abadi terbuka. Kakak senior Ning melihat Ning Cheng keluar, kakak muda Yan datang menyambutnya lagi. Ning Cheng berkata dengan sangat tulus, "Saudari muda Yan, aku benar-benar tidak bisa membantumu. Pertama, aku tidak memiliki api tingkat tinggi, dan kedua, kemampuanku dalam memurnikan senjata hanya rata-rata. Lagi pula, hanya karena murid Jin Mingqianbo itu menang bukan berarti dia menang melawan guru." Nada bicara suster muda Yan bahkan lebih tulus daripada Ning Cheng. "Kakak senior Ning, selama kamu membantuku berpartisipasi dalam kompetisi, aku akan memberimu 500 juta koin ungu, yang semuanya adalah tabunganku." Ning Cheng sebenarnya tidak berencana untuk membahas hal ini, tetapi sekarang setelah suster muda Yan menyebutkan koin ungu, ia langsung mencibir, "Saudari muda Yan, semua tabunganmu hanya 500 juta koin ungu. Ratusan artefak Dao tingkat menengah itu pasti bernilai jauh lebih dari 500 juta koin ungu, kan? Kau tahu tentang ini?" "Kau mengikutiku?" Ekspresi suster muda Yan langsung berubah. Jika Ning Cheng tidak mengikutinya, bagaimana dia bisa tahu bahwa dia membawa artefak Dao untuk dijual? Ning Cheng berkata dengan tenang, "Kamu tidak perlu khawatir. Aku kebetulan melihatmu pergi ke toko artefak Dao luar dan menjual artefak Dao. Lagi pula, artefak itu dibuat dari bahan-bahanmu sendiri, jadi aku tidak keberatan." Raut wajah suster muda Yan sedikit membaik. "Kakak senior Ning, apa yang kulakukan memang tidak adil, tapi kau tidak rugi, kan? Bahan-bahan yang kuberikan padamu cukup untuk menempa ribuan artefak Dao. Sekalipun kau menyia-nyiakan beberapa bahan, aku yakin kau tetap untung." Ning Cheng terkekeh, "Iya, semua orang untung, itu sebabnya aku diam saja. Tapi jangan bilang kalau 500 juta koin ungu itu semua hartamu, itu membuatku agak kesal. Total aset saya memang hanya 500 juta. Ratusan artefak Dao itu dijual seharga miliaran koin ungu. Saya membutuhkan banyak sumber daya untuk berkultivasi, dan saya juga harus mengeluarkan uang sendiri untuk membelinya." Nada bicara suster muda Yan bahkan lebih tulus. Ning Cheng mengerutkan kening. Ini tidak mungkin benar. Beberapa ratus artefak Dao dijual seharga miliaran koin ungu. Aku ingat artefak Dao kelas menengah harganya lebih dari 10 miliar koin hijau, yang berarti lebih dari 100 juta koin ungu. Kau pasti sedang membicarakan tempat kecil, kan, di kota bintang Zhoutian. Barang-barang berharganya adalah kapal antariksa, artefak Dao kelas atas, dan artefak Dao kelas atas. Artefak Dao kelas bawah yang asli praktis tidak berharga. Aku menjual artefak Dao kelas menengah, dan mereka memberiku harga itu karena aku berasal dari toko pemurnian senjata bebas. Bahkan di tempat kecil, artefak Dao kelas menengah tidak bernilai 100 juta koin ungu. Kau ditipu, balas suster muda Yan tanpa basa-basi. Ning Cheng tidak berkomentar apa-apa. Ia belum pernah membeli benda ajaib apapun di sini, jadi wajar saja jika ia tidak tahu harga pastinya. Ia menduga ia mungkin ditipu saat membeli topeng artefak Dao kelas menengah itu. Melihat Ning Cheng terdiam, suster muda Yan ragu sejenak sebelum berkata, "Kakak Ning, terakhir kali kau bertanya tentang nirvana api. Kau pasti punya api yang akan memasuki nirvana, kan? Kalau tidak, kau takkan bisa memurnikan artefak Dao tingkat menengah. Jadi bagaimana jika memang begitu?" kata Ning Cheng dengan santai. "Aku punya cara untuk menghidupkan kembali apimu," kata suster junior Yan, menatap Ning Cheng. Semangat membara terpancar di mata Ning Cheng. Ketidakmampuannya untuk mengembangkan apinya merupakan kelemahan utama. Kini setelah suster junior Yan mengatakan ia punya solusi, hatinya dipenuhi semangat. "Adik Yan, jika kau benar-benar punya cara, aku akan sangat berterima kasih padamu." Melihat Ning Cheng masih belum menyebutkan tentang partisipasinya dalam kompetisi, secercah kekecewaan melintas di mata Yan Ximei, tetapi ia tetap berkata, "Aku tidak butuh ucapan terima kasihmu, ikut saja. Di lelang besok, akan ada barang yang dijual yang digunakan untuk mendapatkan api nirvana, dan itu bisa dibilang pilihan terbaik.
Jika kau berpartisipasi dalam kompetisi, aku punya cara untuk membantumu membelinya. Ada apa, tanya Ning Cheng cemas. Kristal asal api. Suster muda Yan menatap Ning Cheng. Aku tidak mampu membeli ini dengan kekayaanku, tetapi guru meninggalkanku sesuatu. Jika aku mengeluarkan benda ini, aku seharusnya bisa membeli kristal asal api. Ning Cheng tercengang. Kristal asal api bisa digunakan untuk meningkatkan api Sungai Bintang. Bagaimana mungkin dia tidak terpikirkan dia punya banyak kristal asal api? Jika dia tahu, dia pasti sudah meningkatkan apinya sejak lama. Maksudmu, kristal asal api bisa membuat api terlahir kembali? Ning Cheng bertanya lagi, masih agak tidak percaya. Benar sekali, kata suster muda Yan dengan tegas. Ning Cheng bertanya lagi, apakah kristal asal api merupakan bahan terbaik untuk nirvana? Adik Yan terdiam sejenak sebelum berkata, secara teori, kristal asal api adalah material terbaik untuk nirvana, tetapi kau membutuhkan lebih dari 10 keping seukuran kepalan tangan. Jika kau hanya memiliki satu kristal asal api, kau hanya bisa menyebutnya material nirvana tingkat atas, yang jelas lebih baik daripada yang lain. Lebih dari 10 kristal asal api hanya bisa tumbuh di samping mutiara asal api. Bahkan para ahli alam abadi pun tak akan bisa mendapatkan harta karun seperti itu. Apakah mutiara asal api sangat berharga? Ning Cheng bertanya dengan santai, tetapi dalam hatinya dia sudah berpikir untuk menemukan tempat bagi apinya untuk bereinkarnasi. Adik Yan mendengus dan berkata, kudengar hanya ada satu mutiara asal api di alam semesta yang luas ini. Menurutmu, apakah itu berharga atau tidak? Seharusnya kau sudah dengar kalau ada asal-usul di bintang giok abadi, kan? Saya memang pernah mendengarnya, dan saya masih bertanya-tanya apakah saya bisa mendapatkan tempat, jawab Ning Cheng jujur. Lupakan saja ide itu, suster muda Yan menggelengkan kepalanya. Entah mutiara asal itu asli atau palsu, siapapun yang mendapatkannya, pada akhirnya akan menyerahkannya. Tahukah kau mengapa makhluk-makhluk kuat itu tidak berusaha merebutnya? Karena bintang giok abadi sangat rapuh. Jika makhluk-makhluk kuat dari 4 sistem bintang besar memperebutkannya, bintang giok abadi kemungkinan besar akan runtuh. Jika pel ini runtuh, semua yang ada di dalamnya akan lenyap sepenuhnya ke dalam kehampaan. Itulah sebabnya makhluk-makhluk kuat itu bergabung untuk menyegel bintang giok abadi dan berdiskusi untuk membiarkan para kultivator di alam pengamatan bintang masuk dan membantu mereka merebutnya. Apakah ada bahan yang lebih baik untuk kelahiran kembali api selain kristal asal api? Ning Cheng sudah berencana menggunakan kristal asal api untuk menghidupkan kembali sungai bintangnya. Sungai bintangnya hanya mencapai tingkat ungu berkat kristal asal api. Sekarang, ia menyadari alasan mengapa sungai bintang belum terlahir kembali saat itu, mungkin karena ia berpikir sungai bintang telah mencapai puncaknya sebelum kristal asal api dapat digunakan untuk kelahiran kembali, dan ia telah menyimpannya sebelum waktunya. Mungkin jika ia menunggu sedikit lebih lama, apinya bisa terlahir kembali. Untungnya, dia juga telah mengumpulkan banyak kristal elemen api, jadi belum terlambat untuk nirvana. Sebenarnya, kamu akan tahu segalanya setelah selesai membaca buku yang diberikan guru terakhir kali. Namun, kamu membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk menyelesaikan buku itu. Aku butuh waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan lebih dari setengahnya. Kudengar ada sejenis sumsum api di langit berbintang yang sangat baik untuk nirwana api, dan itu seharusnya menjadi bahan untuk nirwana kedua, jawab suster muda Yan. Kristal asal api adalah nomor 1? Ning Cheng bertanya tanpa sadar. Chen Yan menggelengkan kepalanya. Yang terbaik bukanlah nomor 1. Nomor 1 adalah mutiara asal api. Tidak ada orang sebodoh itu yang menggunakan mutiara asal api untuk meremajakan api. Lagi pula, tidak ada cara untuk melakukannya. Jadi, bahan peremajaan terbaik adalah sumsum api dari langit berbintang itu. Aku sudah bertanya kepada guruku, dan bahkan dia belum melihatnya, dia hanya mendengarnya. Ning Cheng teringat buku yang menyesatkan itu. Ia telah membacanya selama berbulan-bulan, mengira telah selesai, tetapi ketika ia membacanya kembali, isinya berbeda lagi. Menurut gurunya, Bai Qi, ia akan membutuhkan setidaknya 2 atau 3 tahun lagi untuk menyelesaikannya. Saudari muda Yan, meskipun aku sangat ingin berpartisipasi dalam kompetisi Flame Nirvana, aku sungguh tidak bisa, kata Ning Cheng dengan sedikit putus asa. Ia juga merasa sedikit malu, karena keselamatannya sendiri dipertaruhkan. Ia tidak boleh gegabah. Adik perempuan Yan menarik napas dalam-dalam dan menatap Ning Cheng, lalu berkata, Kakak Ning, tidak masalah jika kau kalah dalam kompetisi ini. Lagi pula, kemampuanmu dalam menempa senjata lebih baik dariku. Guru telah berbaik hati kepadaku, dan sekarang karena guru tidak ada di sini, aku tidak bisa membiarkan guru kehilangan muka seperti ini. Aku mohon padamu, Kakak Ning. Ini pertama kalinya Ning Cheng mendengar bahwa nama suster junior Yan adalah Chen Yan. Ia ragu sejenak, lalu berkata singkat, Saudari junior Yan, aku telah menyinggung beberapa ahli yang sangat kuat. Bahkan jika aku memakai topeng, aku mungkin masih dikenali. Lagi pula, aku tidak bisa menggunakan apiku. Meskipun apiku tidak berlevel tinggi,
apiku memiliki asal-usul yang kuat. Jika ketahuan, aku akan celaka. Bukannya aku tidak ingin membantumu, hanya saja aku tidak berdaya untuk melakukannya. Chen Yan berbicara lebih serius lagi, kakak senior Ning, senjata sihir topengmu pasti hadiah dari guru, kan? Itu senjata sihir penyembunyian tingkat tinggi. Bahkan seorang kaisar agung pun tak akan bisa mendeteksinya kecuali mereka menggunakan indera ilahi mereka untuk menembusmu. Dan bagaimana mungkin seorang ahli tingkat tinggi dengan sengaja menggunakan indera ilahi mereka untuk menembus seorang kultivator alam pengamatan bintang sepertimu soal api? Kau tak perlu khawatir sama sekali. Aku punya bunga awan air jika kau bersedia berpartisipasi dalam kompetisi ini, aku dengan senang hati akan meminjamkannya kepadamu. Apakah bunga awan air sejenis api? Ning Cheng bertanya dengan heran. Chen Yan mengangkat tangannya dan melepaskan api. Kesan pertama Ning Cheng tentang api itu adalah keindahannya, bagaikan bunga. Kesan kedua, api itu memiliki aura atribut air. Ketika indera ketuhanan Ning Cheng menembus api itu, ia merasakan panas yang mengerikan, bahkan melebihi sungai bintangnya sendiri. Garis emas pucat membentang di sepanjang api yang menyerupai bunga, membuat bunga itu semakin indah. Karena apiku beratribut air, dan aku tidak memiliki akar spiritual air, kemampuanku dalam memurnikan senjata selalu pas-pasan. Apiku ini sudah mencapai nirvana meskipun apinya sendiri biasa saja, ia masih mampu memurnikan artefak Dao tingkat tinggi. Jika kakak senior Ning bersedia membantu, aku akan meminjamkanmu api ini. Melihat Ning Cheng menatap apinya, Chen Yan menjelaskan tanpa berusaha menyembunyikan apapun. Ning Cheng hanya bisa berkata, aku akan keluar sebentar dulu, dan aku akan memberimu jawaban saat aku kembali. Baiklah, aku akan menunggumu, kakak senior. Meskipun Chen Yan tahu bahwa Ning Cheng mungkin tidak menyetujui permintaannya, nadanya masih sangat antusias. Setengah hari kemudian, Ning Cheng telah memisahkan Igua di pegunungan yang jauh dari kota surgawi. Tujuannya datang ke sini hanyalah untuk meningkatkan api sungai bintangnya. Ning Cheng melepaskan api sungai bintang, melemparkan 10 kristal asal api ke dalam apinya. Api ungu api sungai bintang semakin kuat, dan 10 kristal asal api dengan cepat tersapu dan lenyap oleh api ungu. Ning Cheng merasa apinya menjadi jauh lebih aktif. Namun, ia yakin bahwa api sungai bintang belum bereinkarnasi, yang membuatnya sangat kecewa. Ning Cheng tidak tahu apakah kristal asal api adalah material nirvana terbaik, tetapi ia yakin bahkan kristal asal api pun tidak dapat membawa api sungai bintangnya ke nirvana. Mungkin api sungai bintangnya terlalu tinggi. Ning Cheng dengan enggan menyimpan api sungai bintang dan mengirim pesan ke Zi Chejun, menanyakan tentang tablet giok. Zi Chejun membalas dengan cepat, juga memberitahu Ning Cheng bahwa dia telah mengamankan sebuah ruangan pribadi kecil di lelang malam ini dan berencana untuk membeli token giok untuk memasuki bintang Xianyu, tetapi dia mungkin tidak memiliki cukup koin bintang. Ning Cheng segera menyuruh Zi Chejun menunggunya di Su Xing Silou di jalan Xingxian. Sambil menangis, ia mengutuk dirinya sendiri karena telah bertindak bodoh. Token giok yang bisa masuk ke Xianyu Xing pasti sangat mahal. Ia bahkan lupa membeli koin bintang untuk Zi Chejun. Kalau kita bicara soal gedung komersial terbesar di kota langit Kekaisaran Langit, pastilah Celestial Mercial Hall. Bukan cuma gedung komersial, tapi aula besar. Bahkan barang-barang terbaik pun bisa dijual di sini. Anda tidak perlu khawatir orang lain tidak mampu membeli barang Anda. Demikian pula, jika Anda menginginkan artefak magis apapun, asalkan bisa dibuat dan Anda mampu membelinya, kami bisa mendapatkannya untuk Anda di sini. Mereka yang bisa datang ke aula perdagangan surgawi jelas bukan kultivator nakal yang miskin, mereka semua adalah kultivator langit berbintang yang kaya dan berkuasa, orang-orang dengan latar belakang penting. Oleh karena itu, setiap tamu di sini akan disambut secara pribadi oleh seorang kultivator wanita. Pada saat ini, seorang pria berwajah pucat tanpa janggut, mengenakan jilbab berbintang, berjalan memasuki pintu masuk aula bisnis Zhoutian. Roda bintang di belakang pria ini telah menyatu sempurna, tanpa ada jejak kotoran yang tersisa di sekitarnya, dan juga membawa tekanan berbintang yang samar. Siapapun yang memiliki mata tajam dapat mengatakan bahwa ini setidaknya adalah seorang ahli di alam hidup dan mati. Senior, ada yang bisa saya bantu? Begitu pria itu memasuki aula pedagang, seorang kultivator wanita cantik menyambutnya dengan senyuman. Pria itu mengangguk, lalu berkata tanpa ekspresi, aku punya harta karun untuk dijual. Bawa aku ke pengurusmu. Orang yang menyebut dirinya kaisar jelas merupakan makhluk yang sangat kuat di alam abadi. Menghadapi makhluk sekuat itu, para kultivator biasa bahkan tak mampu menyelesaikan kalimat mereka. Baik, Yang Mulia, silakan ikuti saya. Meskipun kultivator wanita ini sangat hormat, ia tidak bersikap menjilat, yang menunjukkan bahwa ada cukup banyak kaisar bintang yang datang ke sini secara teratur. Pria ini jelas-jelas Ning Cheng yang menyamar. Akan sulit bagi orang lain untuk mendapatkan roda bintang, tetapi Xuan Huang Wuxiang miliknya pada dasarnya tak berwujud, sehingga ia dapat mensimulasikan roda bintang sebanyak yang ia inginkan.
Kekhawatiran terbesarnya adalah kaisar bintang lain mungkin menggunakan aura mereka untuk menekannya, yang akan berakibat fatal. Kultivator wanita cantik itu segera membawa Ning Cheng ke atas, menuju salah satu ruangan. Sebelum ia sempat berbicara, penghalang pelindung ruangan itu otomatis terbuka. Seorang wanita parubaya yang sedari tadi duduk di kursi di ruangan itu langsung berdiri ketika melihat Ning Cheng di luar, dan berkata dengan nada hangat, "Selamat datang di aula bisnis Zhoutian, rekan Taois. Silakan masuk." Ning Cheng mengangguk dan berjalan masuk dengan tenang. Kekhawatirannya tidak menjadi kenyataan meskipun wanita parubaya itu tampaknya memiliki kultivasi yang cukup tinggi, dia tidak menggunakan auranya untuk mengintimidasinya. Setelah membawa Ning Cheng ke sana, kultivator wanita cantik itu segera pergi. Wanita parubaya itu mengunci pintu kembali, menuangkan secangkir teh untuk Ning Cheng, dan setelah mempersilakannya duduk, bertanya, apakah rekan Dawis punya harta karun untuk dijual. Ning Cheng tetap diam, lalu mengeluarkan sebuah kotak giok dan meletakkannya di depan wanita parubaya itu sebelum berkata, rekan Taois, lihatlah sendiri. Ini adalah sesuatu yang aku peroleh secara kebetulan. Wanita parubaya itu tersenyum dan mengambil kotak giok itu. Ia membukanya dengan santai, lalu terkejut dan menutupnya kembali, bahkan menambahkan beberapa batasan. Matanya berbinar saat ia berkata, ini batu waktu. Ning Cheng tersenyum tipis, mengambil teh roh, dan menyesapnya. Benar, ini batu waktu. Aku ingin menjual batu waktu ini. Sebutkan harganya. Mata wanita cantik itu berkobar penuh hasrat, tetapi hasrat itu segera mereda. Ia tahu bahwa meskipun batu waktu sangat berharga, satu batu waktu pun tak mampu memberikan akses pada hukum waktu. Sayangnya, batu waktu adalah spesialisasi Manlun Starry Sky, dan bahkan Kaisar Manlun Starry Sky pun tak bisa sering mendapatkannya. Kali ini, dengan dibukanya Time Wastelen, Kaisar Manlun Starry Sky telah memperoleh beberapa batu waktu, tetapi ia tak akan pernah memberikannya secara cuma-cuma. Dan sekarang, batu waktu telah muncul di sini. Batu waktu ini berukuran sebesar telur, membuatnya tak ternilai harganya. Berapa uangmu? Wanita cantik itu menarik napas untuk menenangkan dirinya. Ning Cheng tersenyum tipis dan berkata, rekan Taois bercanda. Mendapatkan satu saja sudah merupakan keberuntungan. Bagaimana mungkin seseorang bisa memiliki banyak? Rekan Taois, apakah Anda ingin melelang batu waktu ini, atau menjualnya langsung ke balai dagang Zhoutian? Kami wanita cantik itu bertanya kepada Ning Cheng dengan tatapan penuh harap, berharap dia akan menjualnya langsung ke balai dagang Zhoutian. Ning Cheng ragu-ragu. Menjualnya langsung jelas tidak akan menghasilkan harga yang bagus, tetapi menyerahkannya untuk dilelang terlalu berisiko. Menitipkannya berarti menunggu pihak lain menjual batu waktu sebelum ia bisa mengumpulkan koin bintangnya. Bagaimana jika seseorang mempertaruhkan segalanya demi batu waktu? Aula bisnis Zhoutian kami mengadakan lelang besar malam ini. Jika Anda ingin menitipkan barang-barang Anda, hari ini adalah waktu yang tepat, kata wanita cantik itu, melihat keraguan Ning Cheng. Ia pun segera menjelaskan. Ning Cheng sudah bulat hatinya. Ia pikir ia bisa menghasilkan uang kapan saja, sekarang bukan saatnya mengambil risiko seperti itu. Ia langsung berkata, saya akan jual sekarang. Berapa yang kau inginkan? Bagaimana kau ingin kami membayarnya? Nada suara wanita cantik itu semakin tenang ketika mendengar Ning Cheng berkata ia akan menjualnya sekarang, tetapi ia bahkan lebih bahagia di dalam hatinya. Dengan cara ini, Istana Dagang Zhoutian bisa mendapatkan keuntungan maksimal. Saya belum pernah ke sini sebelumnya. Bisakah Anda memberitahu saya tentang Ning Cheng? Saya tidak ingin tertipu lagi. Wanita cantik itu mengangguk. Kamu bisa memilih barter, atau kita bisa membayar dengan pil abadi. Kamu bisa membayar dengan pil harapan abadi? Tanya Ning Cheng heran. Kenapa tidak dengan koin bintang? Mendengar kata-kata Ning Cheng, mata wanita cantik itu langsung berbinar penuh semangat. Rekan Taois, maksudmu kau menginginkan koin bintang? Mendengar kata-kata wanita cantik itu, Ning Cheng tahu bahwa harta karun seperti itu umumnya tidak diukur dengan koin bintang. Jika ia meminta koin bintang, ia pasti akan dirugikan. Jika Anda menginginkan koin bintang, rekan Taois. Sebelum wanita cantik itu sempat berbicara, Ning Cheng melambaikan tangannya dan berkata, saya hanya butuh sedikit koin bintang. Tolong berikan saya pil harapan abadi. Soal harganya, saya tidak bisa memberikan perkiraan yang akurat. Anda bisa memberitahu saya, dan saya akan lihat apakah cocok. Baiklah, 1 juta pil harapan abadi dan 500 juta koin ungu. Bagaimana? Wanita cantik itu cukup tegas dan segera menyebutkan harganya. 1 juta pil harapan abadi agak tidak terduga bagi Ning Cheng, yang sebelumnya telah memperoleh ratusan ribu pil harapan abadi dari kumpulan pil tersebut. 5 juta pil harapan abadi, 1 miliar koin ungu. Ning Cheng tahu bahwa batu waktu itu berharga, tetapi ia tidak tahu berapa harga sebenarnya yang bisa mereka tawarkan. Jadi, ia hanya mematok harga tinggi dan membiarkan pihak lain menawar. Setuju. Wanita cantik itu bahkan tidak menawar, ia langsung menyatakan kesepakatan begitu Ning Cheng selesai menyebutkan harganya.
Bersamaan dengan itu, ia mengulurkan tangan dan menyimpan batu waktu Ning Cheng, lalu mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya kepadanya, sambil berkata, ini berisi apa yang kau butuhkan. Ning Cheng tahu dia telah mematok harga yang terlalu rendah, tetapi dia tidak pernah menyangka wanita cantik ini begitu licik. Ning Cheng meraih cincin itu, mengamatinya sekilas dengan indera ilahi, mengangguk ke arah wanita cantik itu, berbalik dan turun ke bawah, lalu segera meninggalkan aula bisnis Zhou Tian. Tak lama setelah Ning Cheng pergi, wanita cantik itu mengirimkan beberapa pesan. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, seluruh kota bintang Zhou Tian tahu satu hal, sebuah batu waktu akan muncul di pelelangan yang diadakan oleh Balai Bisnis Zhou Tian malam ini. Kemunculan batu waktu di pelelangan itu menimbulkan sensasi di Celestial City. Saat bintang giok abadi hendak terbuka, kota langit bintang surgawi dipenuhi oleh makhluk-makhluk kuat, salah satu dari mereka bisa menjadi pusat kekuatan alam takdir. Apa yang dibutuhkan orang kuat bukan sumber daya kultivasi tingkat rendah, bukan koin bintang, dan tentu saja bukan harta sihir biasa. Mereka membutuhkan hal-hal terbaik. Apa yang menjadi hal terbaik? Tentu saja, harta yang memungkinkan seseorang memahami kekuatan hukum. Itulah sebabnya kemunculan batu waktu langsung menggemparkan seluruh kota surgawi. Beberapa ahli yang awalnya tidak berencana menghadiri pelelangan berubah pikiran dan memutuskan untuk pergi. Namun, jumlah kamar pribadi di pelelangan terbatas. Tanpa kamar pribadi, siapa di antara para kultivator biasa yang berani membeli harta karun seperti batu waktu? Beberapa kamar pribadi yang dipesan langsung menjadi komoditas panas, bahkan banyak yang menjualnya kembali dengan harga ratusan kali lipat. Di kediamannya di kota bintang Manlun, wajah Kaisar Manlun tampak muram. Ia yakin seseorang telah menyembunyikan batu waktu ketika mereka keluar dari tanah terlantar waktu, tetapi sayangnya, ia tidak dapat menemukannya. Lebih lanjut, ia yakin bahwa orang yang mendapatkan batu waktu itu adalah seorang kultivator nakal. Jika itu sekte biasa atau kultivator kuat, mengapa mereka begitu bodoh menjual batu waktu itu? Sekalipun mereka tidak membutuhkannya sekarang, mereka pada akhirnya akan membutuhkannya di masa depan. Sayangnya, meskipun ia seorang kaisar agung, di kota bintang surgawi, ia hanya bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri. Adik Qiong, tahukah kau apa yang terjadi di kota bintang surgawi batu waktu? Tuan Suci pasti akan pergi ke sana. Tidak ada kultivator di alam takdir surgawi yang tidak menginginkan batu waktu. Jing Yi secara khusus datang ke tempat kultivasi Si Qiong-hua untuk memberitahunya tentang hal ini. Batu waktu Si Qiong-hua berdiri kaget. Ia memiliki 10 batu waktu. Ning Cheng telah memberikannya kepadanya. Ia tahu betapa berharganya batu-batu itu, dan ia bahkan tidak berani mengeluarkannya. Bahkan jika ia harus mengeluarkannya, ia harus terlebih dahulu mengklarifikasi hubungannya yang sebenarnya dengan Ning Cheng. Batu waktu kini telah muncul di kota surgawi. Apakah itu berarti Ning Cheng tidak binasa dan telah kembali? Ia teringat kata-kata Ning Cheng, aku baik-baik saja, kau tak perlu mengkhawatirkanku. Kakak senior Yi, maukah kau pergi dan melihatnya? Si Qiong-hua tahu apa yang dimaksud Jing Yi. Ia mengatakan ini di hadapan Jing Yi karena ia ingin Tuan Suci mengajak mereka melihatnya juga. Jing Yi segera berkata, ya, kamu harus pergi dan bicara dengan Tuan Suci. Tuan Suci sangat menyukaimu, dan mungkin dia akan setuju. Kalau ada hal lain, Si Qiong-hua pasti tidak mau pergi. Tapi batu waktu itu ada hubungannya dengan Ning Cheng, dan ada beberapa pertanyaan yang tidak ia mengerti. Ia juga ingin pergi dan melihatnya sendiri. Ia bahkan ingin tahu apakah Ning Cheng telah mengambil batu waktu itu untuk dilelang. Banyak orang akan mencoba merebut batu waktu kali ini, jadi peluangku kecil. Tapi aku tetap akan pergi. Lelang akan menampilkan batu waktu untuk dilihat semua orang. Benda seperti ini mengandung hukum waktu, jadi sangat bermanfaat untuk melihatnya. Karena kalian berdua ingin pergi, kalian bisa ikut denganku. Suara Mihui terdengar tepat di telinga Si Qiong-hua dan Jing Yi. Terima kasih, Yang Mulia. Jing Yi dan Si Qiong-hua segera membungkuk tanda terima kasih. Ketika Ning Cheng, yang menyamar sebagai pria parubaya biasa, tiba di Menara Susingqi, Ziche Jun sudah menunggu lama. Saudara Ziche, saya sedikit terlambat karena beberapa urusan. Ning Cheng memasuki ruang pribadi dan mengaktifkan penghalang pelindung. Ziche Jun berkata dengan sedikit rasa bersalah, Saudara Ning, saya telah berpartisipasi dalam beberapa lelang, tetapi saya belum berhasil membeli satu pun. Kali ini saya secara khusus mengumpulkan beberapa koin ungu, tetapi saya khawatir itu masih belum cukup. Saya sungguh-sungguh minta maaf. Ning Cheng tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Berikan saja aku kamar pribadi yang kamu pesan untuk pelelangan, dan aku akan pergi sendiri. Tapi aku merasa bersalah. Aku mengambil barang-barang saudara Ning, tapi aku tidak bisa membantunya sama sekali. Ziche Jun mengeluarkan token giok untuk memasuki ruang pribadi dan menyerahkannya kepada Ning Cheng, nadanya masih agak malu. Ning Cheng terkekeh, menepuk bahu Ziche Jun, dan berkata, Saudara Ziche, kau telah banyak membantuku. Sejak aku tiba di langit berbintang Agung Zhongtian,
kaulah teman yang paling banyak membantuku. Nanti, jika saudara Ziche membutuhkan bantuanku, beritahu aku saja. Di mata Ning Cheng, Ziche Jun adalah teman yang sangat setia. Tanpa Ziche Jun, dia tidak akan tahu tentang bintang Xianyu, dan dia juga tidak akan bisa menyelamatkan Qianghua. Ziche Jun pasti sedang mencari cara untuk memasuki bintang Xianyu melalui token giok, tetapi kemampuannya memang terbatas. Terima kasih, Saudara Ning. Saudara Ning, harap berhati-hati agar tidak terlihat di pelelangan hari ini. Kudengar batu waktu telah muncul di pelelangan ini. Batu waktu ini telah menarik banyak tokoh berpengaruh ke pelelangan ini. Melihat kata-kata Ning Cheng, Ziche Jun berhenti bersikap malu-malu. Jangan khawatir, Saudara Ziche, kata Ning Cheng sambil tersenyum. Ini bukan pertama kalinya kamu menghadiri pelelangan, lagi pula, dia berada di ruangan pribadi dengan topeng penyamaran kelas atas. Keduanya berbincang cukup lama dan minum beberapa kendi anggur beralkohol sebelum meninggalkan Swift Star Pavilion. Istana Surgawi telah menyelenggarakan banyak sekali lelang. Lelang ini hanyalah salah satu dari sekian banyak. Dari segi skala, lelang ini paling banter hanya bisa dianggap berukuran sedang. Namun, kemunculan batu waktu yang tiba-tiba meningkatkan acara lelang secara drastis. Banyak tokoh berpengaruh hadir, mendorong balai lelang untuk tidak hanya menyingkirkan beberapa barang biasa tetapi juga menambahkan banyak harta karun kelas atas. Para individu kuat dari berbagai sistem bintang ini tidak kekurangan koin bintang, banyak pil harapan abadi, dan bahkan sejumlah besar pil asal abadi. Sebelum pergi ke pelelangan, Ning Cheng secara khusus menanyakan nilai tukar antara pil harapan abadi dan koin ungu. Ketika ia mengetahui bahwa secara teori, 10.000 koin ungu dapat ditukar dengan satu pil harapan abadi, tetapi kenyataannya, pil harapan abadi sangat sulit diperoleh. Ia tahu bahwa 1 miliar koin ungu miliknya hanyalah setetes air di lautan, dan pihak lain bahkan tidak memperdulikannya. Beberapa jam sebelum pelelangan, Ning Cheng tiba di luar tempat lelang. Tempat itu sudah penuh sesak. Di mana-mana, spanduk-spanduk promosi pembelian kotak lelang pribadi terpampang, dengan harga ratusan atau bahkan ratusan kali lipat lebih tinggi dari sebelumnya. Hal ini membuat Ning Cheng sangat berterima kasih kepada Ziche Jun. Jika bukan karena Ziche Jun, dia pasti tidak akan bisa mendapatkan kamar pribadi. Begitu Ning Cheng memasuki tempat tersebut, banyak orang menghampiri dan bertanya apakah ada kamar pribadi yang tersedia, tetapi Ning Cheng mengabaikan semuanya. Ia segera menemukan kamar pribadi nomor 391, membuka penghalang, dan masuk ke dalam. Tindakan pertamanya adalah terus-menerus memasang formasi dan perisai di dalam ruangan. Benar saja, tidak lama kemudian, berbagai informasi ruang pertukaran muncul di layar tampilan di ruang pribadi Ning Cheng. Ning Cheng memejamkan matanya untuk beristirahat, bahkan tidak memindai dengan indera kedewaannya. Beberapa jam berlalu dengan cepat. Ning Cheng mengamati area tersebut dengan indera ilahinya. Seluruh aula lelang sudah penuh sesak. Indera ilahi yang kuat menyapu Ning Cheng, membuatnya merasa cemas. Untungnya, kamar pribadinya tidak hanya memiliki susunan pelindung rumah lelang, tetapi juga beberapa susunan yang ia pasang sendiri. Terlebih lagi, ia telah menyamar sebagai pria parubaya, jadi seharusnya tidak ada masalah. Kenapa Qianghua ada di sini? Ning Cheng segera menyadari keberadaan si Qianghua. Ia dan Jing Yi duduk di sebelah penguasa suci tanah suci Wuji, jelas-jelas karena gagal mendapatkan kamar pribadi. Mereka sepertinya tidak berencana membeli apapun, karena tempat duduk mereka bahkan tidak dilindungi oleh aturan apapun. Pada saat ini, seorang kultivator wanita cantik mengenakan jubah kultivator ketat berjalan ke panggung lelang utama. Kultivator wanita ini memiliki 6 roda bintang di punggungnya, menunjukkan bahwa tingkat kultivasinya kemungkinan berada di puncak alam takdir surgawi. Istana pedagang surgawi memiliki fondasi yang kuat, bahkan seorang kultivator wanita biasa yang dilelang memiliki tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi daripada dirinya. Kultivator wanita itu membungkuk sedikit kepada orang-orang di sekitarnya dan berkata dengan suara lantang, "Teman-teman, saya Daijia dari Aula Dagang Zhoutian. Selamat datang di lelang malam ini di Aula Dagang Zhoutian saya. Banyak tokoh dan kaisar berpengaruh telah datang ke lelang ini. Kalian adalah senior saya dan juga tamu kehormatan Aula Dagang Zhoutian saya. Saya dengan tulus meminta maaf karena Aula Dagang Zhoutian saya tidak memiliki cukup ruang pribadi untuk melayani kalian semua." Semua orang tahu betapa munafiknya kata-kata kultivator perempuan itu. Sungguh munafik, tetapi tak seorang pun berani bersuara. Kekuatan kamar dagang Zhoutian tersohor di seantero langit berbintang agung. Zhoutian Kaisar Agung biasa pun tak layak menantang mereka. Mengapa mereka peduli? Yang mereka pedulikan hanyalah seberapa besar keuntungan yang bisa mereka peroleh. Sekarang kita akan resmi memulai pelelangannya. Harta karun pertama yang akan kita jual hari ini adalah sepasang cincin langit berbintang, sebuah senjata sihir pertahanan, artefak Dao kelas atas. Saat diserang, cincin-cincin ini dapat membentuk bayangan cincin yang indah. Bayangan cincin ini tidak hanya dapat bertahan tetapi juga melemahkan wilayah lawan.
Yang lebih berharga lagi adalah cincin langit berbintang ini juga merupakan gelang indah yang dapat dikenakan di pergelangan tangan. Bagi para kultivator wanita, tidak ada harta karun yang lebih baik dari ini. Setelah berbicara, Dejai mengangkat dua cincin langit berbintang, dengan santai menciptakan bayangan cincin yang indah. Seperti yang dikatakannya, cincin langit berbintang ini tak hanya indah, tetapi juga merupakan perhiasan yang indah. Setelah pajangan selesai, Dai Jia tersenyum dan berkata, sekarang kita akan mulai pelelangan sepasang cincin langit berbintang ini. Harga awalnya 10 juta koin ungu, dan mereka yang menawar dengan pil harapan abadi akan diprioritaskan. Barang cantik ini langsung menarik banyak tawaran, dan sebagian besar tawaran datang dari para penanam modal wanita. Tatapan Ning Cheng jatuh pada si Qianghua, menyadari kerinduan di matanya. Tangannya berada di papan lelang, seolah ingin menawar tetapi khawatir koin bintangnya tidak cukup. Ia segera memutuskan untuk membelikan sepasang cincin bintang untuk si Qianghua. 11 juta, 12 juta, 17 juta koin ungu. Harus diakui, para penawar ini sangat antusias dan agresif. Saat Ning Cheng siap menawar, harganya sudah mencapai 20 juta koin ungu. Ning Cheng memasukkan 30 juta koin ungu di layar penawaran, tetapi sebelum dia dapat menyerahkan harga 50 juta tiba-tiba muncul di layar penawaran besar. Dai Jia bahkan tidak mengomentari tawaran-tawaran sebelumnya, apalagi mendorongnya. Baru sekarang, dengan harga 50 juta ini, hal itu menarik minatnya. Ia berkata di panggung lelang, seseorang sudah menawar 50 juta. Bahkan jika seorang kultivator pria membeli sepasang cincin bintang ini untuk diberikan kepada wanita yang dikaguminya, itu akan menjadi hadiah yang sempurna. 50 juta sudah, apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Harga 50 juta memang sempat menimbulkan keheningan, namun keheningan ini segera dipecahkan oleh harga baru yang disegarkan menjadi 60 juta pada layar tampilan harga. Dengan harga ini, banyak kultivator wanita yang menyerah untuk menawar. Tidak banyak kultivator wanita sekaya adik muda Yan. Lagi pula, harga ini pada dasarnya merupakan batas atas untuk sepasang cincin langit berbintang ini. Si Qianghua juga membatalkan penawaran, artinya dia tidak mengajukan satu pun penawaran harga sebelum membatalkan pembelian. Logikanya, seharusnya dia mampu membeli harta karun ini, tetapi entah mengapa, dia tidak menawarkan pil harapan abadi. Angka 60 juta hanya bertahan sesaat sebelum naik ke 70 juta, dan kemudian ke 80 juta. Ning Cheng tidak menunggu lebih lama lagi dan langsung menawarkan 100 juta koin ungu. Saat itu, ia yakin telah ditipu saat membeli topeng artefak Dao kelas menengah. Seorang teman menawarkan 100 juta. Ini VIP di ruang VIP nomor 391 suara Dai Jia akhirnya terdengar sedikit bersemangat. Sebelum dia selesai berbicara, harganya sudah naik menjadi 120 juta. Ning Cheng tidak ragu untuk menaikkan harganya menjadi 150 juta koin ungu. Di kota bintang surgawi, harga ini sudah melebihi harga artefak Dao tingkat tinggi. Dalam keadaan normal, Ning Cheng tidak akan pernah membelinya. Belum lagi dia sendiri adalah seorang pemurni senjata. Bahkan jika dia tidak bisa memurnikan cincin bintang semacam ini sekarang, dia yakin dia bisa di masa depan. Namun, segalanya berbeda sekarang. Sekarang, inilah yang diinginkan Qianghua. Ning Cheng merasa lebih dari sekadar bersalah terhadap si Qianghua. Ia sungguh-sungguh menyukai Qianghua, dan ditambah rasa bersalahnya terhadapnya, ia rela melakukan apapun, berapapun pengorbanannya, asalkan si Qianghua bahagia. Jika pihak lain menaikkan harga, Ning Cheng akan membeli sepasang cincin langit berbintang meskipun itu berarti mengeluarkan pil harapan abadi. Tidak ada orang bodoh di sini. Sekaya apapun seseorang, tidak akan ada yang mau menghabiskan lebih dari 150 juta koin ungu untuk membeli artefak pertahanan berkualitas tinggi. 150 juta sekali, tidak ada penawaran lagi 150 juta dua kali. Selamat kepada teman di kotak nomor 391 karena telah mendapatkan cincin langit berbintang yang indah. Dengan Dai Jia mengumumkan harga ketiga, lelang pertama berakhir, dan Ning Cheng membeli sepasang cincin langit berbintang seharga 150 juta. Ning Cheng menarik 150 juta koin ungu pada instrumen di depannya, dan hanya beberapa saat kemudian, sepasang cincin bintang diteleportasi ke depan Ning Cheng. Ning Cheng dengan hati-hati memasukkan sepasang cincin langit berbintang itu ke dalam kotak giok. Ia ingin menemukan cara untuk memberikan sepasang cincin langit berbintang itu kepada si Qianghua. Fakta bahwa benda pertama memicu pertempuran sengit tersebut telah membangkitkan minat para kultivator lain di aula lelang. Semua orang dengan antusias menantikan kemunculan batu waktu sambil menyaksikan pertarungan sengit antara para kultivator kaya ini. Dai Jia tersenyum dan mengangkat kotak giok lain, lalu berkata, lelang ini akan penuh dengan acara-acara menarik. Barang kedua yang dilelang disebut bola orientasi langit berbintang. Bola orientasi langit berbintang ini tidak hanya menunjukkan posisi sebagian besar bintang di langit berbintang agung alam semesta kita,
tetapi juga sebagian besar posisi bintang di langit berbintang agung alam ibel, langit berbintang agung alam ibel, dan langit berbintang agung surga ilahi. Setelah Dejai selesai berbicara, dia membuka kotak giok dan mengangkat salah satu bola. Ning Cheng mengamati bola itu dengan indera ilahinya, dan mendapati bola itu dipenuhi berbagai titik terang, menyerupai pel yang luas. Namun, indera ilahinya tidak dapat menembusnya, menunjukkan bahwa bola bintang ini perlu disempurnakan. Mendengar ini, Ning Cheng merasakan hasrat yang kuat untuk memilikinya. Benda seperti itu adalah harta yang bahkan lebih kuat daripada artefak semi-ilahi bagi siapapun. Setidaknya, ia tidak akan mudah tersesat saat menjelajahi langit berbintang ini. Tersesat di langit berbintang bisa jadi berarti kematian. Harga awal untuk bola orientasi langit berbintang adalah 10.000 pil harapan abadi, dan setiap penawaran harus minimal 1.000 pil harapan abadi. Koin ungu tidak akan diterima. Penawaran akan dimulai sekarang. Baru saja Daisy selesai bicara, terdengar suara setajam gergaji, 100.000 pil harapan abadi. Ning Cheng bingung. Ia tidak bingung dengan harga yang ditawarkan orang itu, melainkan karena harga bisa diketahui hanya dengan melihat layar harga di depannya. Mengapa orang itu harus menyebutkan harganya dengan keras? Yang membuat Ning Cheng semakin bingung adalah setelah suara itu mengajukan penawaran, seluruh aula lelang menjadi sunyi. Tidak hanya tidak ada harga baru yang muncul di layar penawaran besar, tetapi juga tidak ada diskusi di aula lelang. Ning Cheng, yang awalnya bermaksud menawarkan 110.000 pil Yongwang, tiba-tiba menarik tawarannya, menyadari bahwa masalah ini tidak sederhana. Seperti dugaanku, Daisy di panggung lelang tersenyum dan berkata, VIP di kotak 4 telah menawar 100.000 pil harapan abadi. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Jika tidak, maka Starry Sky Orbiter milik teman ini. Ning Cheng jelas menyadari senyum Daijia yang agak dipaksakan, menunjukkan bahwa ia tidak menyukai cara menawar seperti ini, tetapi ia tak berdaya untuk menghentikannya. Ning Cheng bersyukur ia tidak menawar, kalau tidak, ia pasti telah menyinggung ibel tua. Para orang menyebalkan ini, dengan mengandalkan kultivasi mereka, sungguh tidak etis. 120.000 Yongwang dan harga baru lainnya muncul di layar tampilan harga besar. Pada titik ini, bahkan Ning Cheng penasaran ingin tahu siapa orang yang telah berbuat begitu berani ini. 120.000 pil Yongwang. Ada harga yang lebih tinggi. Seorang teman menawar 120.000 pil Yongwang. Begitu harga baru ini keluar, Daijia berseru cemas, jelas berharap semakin banyak penawaran yang datang. Dengusan dingin terdengar, dan Ning Cheng merasakan pikirannya bergetar. Kemudian suara gergaji muncul kembali, 200.000 pil harapan abadi. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa suara itu sangat tidak puas. Untungnya, orang yang menawar 120.000 pil Yongwang akhirnya menyadari ada yang tidak beres dan berhenti menawar. Semua orang tahu bahwa orang yang menawar 120.000 pil Yongwang telah menyinggung seseorang. Harga VIP untuk kamar nomor 4 adalah 200.000 Yongwang dan... Apakah ada harga yang lebih tinggi 200.000 Yongwang dan per sesi? Seberapa keras pun Deja berusaha membujuk mereka, tak seorang pun berani menawar lebih tinggi dari harga tersebut, dan akhirnya bola penunjuk arah langit berbintang itu pun dibeli oleh orang kuat di kotak nomor 4. Harta karun ketiga adalah material tingkat atas, Sutra Awan Api, dengan harga awal 50 juta koin ungu. Setiap harta karun berikutnya cukup berharga, termasuk sebuah kapal luar angkasa sungguhan. Meskipun Ning Cheng sangat menginginkan kapal luar angkasa itu, ia menahan keinginannya. Ia tidak memiliki banyak pil harapan abadi selain membeli token giok, ia perlu menabung sebagian untuk kultivasinya. Harta karun berikutnya disebut Sutra Langit. Ini adalah material pemurnian yang juga dapat membantu para kultivator mengembangkan senjata sihir terbang mereka. Begitu Daisy mengucapkan kata Sky Silk, semangat Ning Cheng langsung terangkat. Sky Silk adalah sesuatu yang selalu ia idam-idamkan. Tentunya tidak akan ada jebakan di sini, kan? Harga awal untuk Sky Silk adalah 20 juta koin ungu. Penawaran untuk pil harapan abadi akan diprioritaskan. Penawaran akan dimulai sekarang. Begitu Daijia selesai berbicara, Ning Cheng memasukkan 30 juta koin ungu. Ia bertekad untuk mendapatkannya. Baginya, koin itu tidak kalah berharga daripada token giok untuk memasuki bintang giok abadi, karena itu adalah sesuatu yang bisa ia dapatkan saat ini. Sedangkan untuk bintang giok abadi, apakah ia bisa mendapatkan harta karun di sana bergantung pada keberuntungannya. 50 juta, 80 juta koin ungu. Ketika Ning Cheng menyebutkan 80 juta, jelas bahwa ia hanya memiliki satu pesaing untuk Sutra Kristal Langit. Ini menunjukkan bahwa ia juga sangat membutuhkannya. 100 juta koin ungu. Pihak lain mungkin sedang terburu-buru dan langsung menawarkan 100 juta. Deja kembali bersemangat, nadanya yang antusias membuat suasana menjadi panas. 100 juta koin ungu, ada harga yang lebih tinggi. Sky Silk bukan sesuatu yang bisa kau dapatkan dengan mudah. Kalau kau melewatkan kesempatan ini, siapa tahu kapan kesempatan berikutnya akan datang. Pihak lain menjadi cemas,
dan Ning Cheng bahkan lebih cemas lagi. Ia tahu bahwa menggunakan koin ungu dalam situasi ini hanya akan membawa jalan buntu. Pada akhirnya, juru lelang untung. Sutra langit memang berharga, tetapi seharusnya tidak seberharga itu. 10.000 pil harapan abadi. Ning Cheng langsung menyebutkan harga pil harapan abadi. Ia mengambil jalan pintas kenyataannya, 10.000 pil harapan abadi secara teori setara dengan 100 juta koin ungu. Namun, tak seorang pun pernah menukar 10.000 pil harapan abadi dengan koin ungu itu konyol. Untungnya, Dai Jia tidak menyebutkan tawaran minimum, jadi ia tidak melanggar aturan. Ketika harga 10.000 pil harapan abadi diumumkan, diskusi di ruangan itu hening sejenak. Namun, kemudian kembali berlanjut. 10.000 pil harapan abadi bukanlah jumlah yang besar, tetapi hanya sedikit yang akan menggunakannya untuk membeli material seperti sutra langit. Pil harapan abadi umumnya digunakan oleh tokoh-tokoh berpengaruh untuk membeli harta karun tingkat tinggi. Kultivator biasa jarang menggunakannya untuk berdagang, lebih suka menggunakannya untuk kultivasi mereka sendiri. Lebih penting lagi, sutra langit tidak sepadan dengan harga tersebut. Berbeda dengan pil lainnya, pil harapan abadi lebih merupakan sumber daya kultivasi daripada pil. Pil ini tidak dimurnikan oleh kultivator di tungku pil melainkan bentuk energi bintang yang dimurnikan dan dikristalkan, membuatnya ratusan kali lebih baik daripada kultivasi dengan energi bintang itu sendiri. Selain itu, zat ini dapat dibakar untuk menggerakkan kapal luar angkasa dan berbagai senjata teknologi, dan efeknya lebih baik daripada kristal bintang biasa. Singkatnya, pil harapan abadi adalah kristal bintang murni dengan sedikit atau tanpa pengotor. Eliksir jenis ini hanya memiliki dua sumber. Pertama, ia dihasilkan secara otomatis dalam kondisi tertentu. Tidak jarang bagi para kultivator yang beruntung untuk melihat kolam eliksir, sungai eliksir, atau bahkan lautan eliksir dari pil harapan abadi. Ukuran pil harapan abadi ditentukan, tergantung pada kandungan esensi langit berbintang yang dimurnikan. Jika terlalu banyak, ia akan retak. Jika terlalu sedikit, ia akan terus mengembun. Sumber lainnya adalah ekstraksi oleh makhluk-makhluk kuat. Beberapa makhluk kuat di langit berbintang dapat mengekstrak pil harapan abadi di tempat-tempat dengan energi bintang yang melimpah. Ekstraksi ini dapat dilakukan dengan menggunakan energi bintang mereka sendiri atau menggunakan harta sihir tingkat tinggi. Harta sihir yang mampu mengekstrak pil harapan abadi jelas melampaui artefak Dao. Namun, ada kekurangan dari ekstraksi. Jika energi bintang seorang kultivator tidak murni, pil harapan abadi yang diekstraksi akan lebih rendah kualitasnya daripada yang dipadatkan secara alami. Di langit berbintang, terdapat ramuan yang bahkan lebih berharga daripada pil harapan abadi, yaitu pil asal abadi. Persyaratan untuk pembentukannya jauh lebih sulit, dan efek kultivasinya berkali-kali lipat lebih baik daripada pil harapan abadi. Namun, di langit berbintang Zongtian yang luas, pil asal abadi masih relatif langka. Mendengar seseorang menawar pil harapan abadi, suara Daisy langsung meninggi, nadanya semakin memikat. Ia sama sekali tidak peduli dengan selisih antara 10.000 pil harapan abadi dan 100 juta koin ungu. Secara teori, tidak masalah jika harganya dinaikkan. Ia berseru lantang, seorang teman sudah menawar 10.000 pil harapan abadi. Adakah tawaran yang lebih tinggi? Kalau tidak, sutra langit itu milik teman ini. Pil harapan abadi bisa didapatkan dengan mudah, tetapi sutra langit tidak begitu umum. 11.000 Yongwang dan benar saja, atas dorongan Dai Jia, orang lain menaikkan harganya. Ning Cheng mendengus. Ia benar-benar harus mendapatkan sutra langit. Meskipun sutra langit bisa dibeli di tempat lain, meningkatkan sayap awan langit sesegera mungkin sangatlah penting, karena ini menyangkut nyawanya. Ning Cheng memasukkan 20.000 pil Yongwang tanpa ragu-ragu, bermaksud menakut-nakuti orang yang menaikkan harga. 20.000 pil harapan abadi. Saat 20.000 pil harapan abadi muncul di layar lelang, bukan hanya Dai Jia yang bersemangat, tetapi bahkan para kultivator di aula lelang pun tercengang. Siapa orang ini? Bodoh sekali. Menawarkan 20.000 pil harapan abadi. 20.000 pil harapan abadi bisa membeli beberapa sutra langit. Sudah mengherankan ada yang menawar lebih dari 10.000 pil harapan abadi. Sekarang, ada yang menawar hingga 20.000. 20.000 Yongwang dan teman di ruang VIP nomor 391 telah menawarkan 20.000. Suara Dai Jia semakin jelas. 21.000 pil Yongwang. Yang membuat Ning Cheng marah adalah bahkan setelah dia menaikkan harga menjadi 20.000 pil Yongwang, orang yang menentangnya masih menaikkan harganya. 30.000 pil harapan abadi. Ning Cheng menambahkan 9.000 lagi. Ia tak percaya ada orang yang rela menghabiskan uang sebanyak dirinya. Ia sedang mempersiapkan perjalanannya ke bintang giok abadi. Apakah orang ini melakukan hal yang sama persis? 31.000 Yongwang dan harga di layar harga besar itu 1.000 lebih mahal daripada harga di Ning Cheng. Para petani di pelelangan terkesiap kaget. Kekayaan sungguh menguntungkan. Seseorang bisa menawar apapun dengan bebas tanpa mempertimbangkan hal lain. Membeli sutra langit seharga 31.000 pil harapan abadi. Apakah ini gila?
atau memang gila? Deja berteriak kegirangan, seorang teman telah menawarkan 31.000 pil harapan abadi. Totalnya 31.000. Apakah ada penawaran yang lebih tinggi? Jika tidak ada penawaran yang lebih tinggi, sutra langit, material berharga untuk meningkatkan senjata sihir terbang ini, akan menjadi milik teman ini. Para kultivator di tempat itu juga terkejut bahwa sepotong kecil sutra harta karun langit bisa menghasilkan tontonan sehebat itu. Banyak orang datang untuk melihat batu waktu, tetapi mereka tidak tahu bahwa ada hidangan pembuka sebelumnya. Ning Cheng berhenti menawar, ia merasa ada yang tidak beres. Setiap kali pihak lain menaikkan harga, harganya selalu 1.000 pil harapan abadi. Logikanya, seseorang yang bisa menawar 31.000 pil harapan abadi dianggap kaya. Namun, orang ini tidak pernah secepat ini menaikkan harga ketika ia menggunakan koin ungu sebelumnya. Lagi pula, tidak ada gunanya mempertaruhkan kekayaannya hanya demi sepotong sutra langit. Terlepas dari apakah pihak lain menjebaknya, Ning Cheng memutuskan untuk menyerah. Dia bukan orang bodoh. Jika dia tidak punya sutra langit, dia akan menunggu. Sutra itu tidak seberharga batu waktu. Dia agak enggan menghabiskan harga beberapa kali lipat untuk membelinya. Harganya tetap 31.000 pil harapan abadi, dan Dejai masih berteriak, sudah 31.000 pil harapan abadi 2 kali, tidak ada penawaran lagi. Jika tidak ada yang menawar lebih tinggi, sutra langit akan jatuh ke tangan teman ini. Sudah 31.000 pil harapan abadi 3 kali, selamat untuk teman ini, kamu telah memenangkan sutra langit. Seorang pemuda berwajah bulat yang duduk di sudut aula lelang menatap tulisan selamat dan silakan bayar 31.000 pil harapan abadi di depannya, wajahnya pucat pasi. Ia bahkan tidak punya satu pun pil harapan abadi, apalagi 31.000. Dia sangat marah karena Ning Cheng menawar melawannya dengan pil harapan abadi, dan dia ingin Ning Cheng menawar lebih banyak. Dia berencana berhenti menawar jika Ning Cheng menaikkan harganya sekali lagi. Tapi dia tidak menyangka pesaingnya akan tiba-tiba berhenti menawar. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Keringat dingin mengucur deras di wajah bocah berwajah bulat itu. Ia tahu, jika ia menawar di sini dan tidak mampu membayar, itu sama saja dengan memprovokasi balai lelang, dan ia akan langsung dibunuh. Teman, tolong bayar pil Yongwang. Kita baru akan melanjutkan transaksi berikutnya setelah transaksi ini selesai. Tolong jangan buang waktu kalian semua. 10 tarikan napas berlalu, dan sutra langit masih belum terjual. Dai Jia, yang memimpin pelelangan, angkat bicara dengan nada agak kesal. Begitu Deja mengucapkan kata-kata itu, beberapa orang di aula lelang menduga itu adalah penawaran jahat. Orang yang menaikkan tawaran mencapai 31.000 pil harapan abadi, tetapi lawannya berhenti menawar kasus klasik menembak kaki sendiri. Aku tidak punya pil harapan abadi, aku bersedia menggunakan sesuatu yang lain sebagai jaminan. Saat suara itu keluar, gemetar karena air mata, mata semua orang tertuju pada sebuah kursi di sudut. Karena dia tidak duduk di kotak pribadi, dia tidak punya nomor kotak. Sekarang setelah dia berbicara, orang lain secara alami tahu lokasinya. Mendengar ini, wajah Deja langsung berubah dingin. Baiklah, laporkan apa yang sudah kau janjikan dan mari kita lihat apakah itu cukup. Dalam lelang, diperbolehkan menggunakan barang dengan nilai yang sama sebagai jaminan, tetapi hal ini harus diinformasikan sebelumnya, dan penawaran hanya dapat diajukan setelah juru lelang menilai barang tersebut. Petani ini melanggar aturan lelang dengan mengajukan penawaran tanpa menunjukkan apapun untuk penilaian. Keputusan Daisy untuk meminta petani menunjukkan jaminan merupakan tindakan yang lunak. Mungkin mereka sedikit lunak karena petani itu belum terlalu tua. Namun, meskipun lunak, pihak lain tetap harus menyerahkan barang-barangnya. Begitu Daisy selesai berbicara, batasan yang menyelimuti kultivator itu langsung menghilang, dan semua orang melihat pria yang memberikan tawaran keterlaluan itu. Ia adalah seorang pemuda berwajah bulat yang tidak terlihat terlalu tua, dan tingkat kultivasinya baru mencapai tahap Niansing. Maaf, saya tidak punya cukup agunan saat ini. Saya bersedia membuat perjanjian pinjaman. Asal saya bisa menemukan paman saya bisa membayar 2 kali lipat. Anak laki-laki berwajah bulat itu jelas menyadari keseriusan situasi ini, dan suaranya tak hanya berlinang air mata, tetapi juga gemetar. Deja mendengus dingin dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tiba-tiba terdengar suara, mengganggu pelelangan tanpa alasan, hukumannya mati. Tiba-tiba, sebuah tangan raksasa terulur, memancarkan aura yang sangat kuat dan menindas. Bahkan seorang kultivator alam Sungai Bintang pun merasa terengah-engah, menunjukkan bahwa ia tak diragukan lagi adalah seorang ahli yang kuat, setidaknya di alam hidup dan mati. Bisa dibayangkan jika tangan raksasa ini mencengkeramnya, kultivator pikiran bintang yang masih kecil ini pasti akan hancur menjadi abu. Beberapa kultivator dengan tingkat kultivasi rendah di aula lelang bahkan lebih ketakutan. Mereka yang membuat masalah di sini pasti ingin mati. Jangan bunuh aku sedang mencari paman seperguruanku. Paman seperguruanku dan guruku sama-sama sosok yang kuat. Mereka pasti akan membalas pil harapan abadi.
Wah, anak laki-laki itu masih menangis, tetapi ia mulai terisak-isak saat berbicara. Tunggu, aku sudah membayar pil harapan abadi ini untuknya. Ning Cheng tiba-tiba mengaktifkan esensi bintangnya dan berkata dengan keras setelah melihat pemuda berwajah bulat itu. Semua orang di aula lelang tercengang. Kultivator yang menawarkan bantuan untuk membayar pil harapan abadi ternyata berasal dari bilik VIP nomor 391. Pemuda berwajah bulat itu telah bersaing dengan kultivator dari bilik VIP nomor 391, dengan sengaja menyabotase dirinya, yang menyebabkan ketidakmampuannya membayar pil harapan abadi dan kehancurannya di pelelangan. Sulit dipercaya ada orang di kamar 391 yang mau membantu membayar Yongwangdan. Jarang sekali kita melihat orang seperti ini yang selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Anak laki-laki berwajah bulat itu pun tertegun, bahkan berhenti menangis. Ia tak menyangka akan ada yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Mungkin karena anak laki-laki berwajah bulat itu masih terlalu muda, atau mungkin karena anak laki-laki berwajah bulat itu mengatakan bahwa tuan dan pamannya semuanya kuat, tetapi Daijia justru menyetujui kata-kata Ning Cheng, karena teman nomor 391 bersedia membantu membayar pil harapan abadi, balai lelang saya akan menghargai keharmonisan dan mengirimkan sutra langit ke kotak nomor 391. Saya harap situasi serupa tidak akan terjadi lagi di lelang-lelang berikutnya. Meskipun kata-kata Daijia terdengar tenang, niat menghabisi dalam nadanya tak terbantahkan. Namun, Ning Cheng merasakan gelombang niat baik terhadap Daijia. Bahkan, meskipun ia membayar pil harapan abadi, sutra langit belum tentu akan ditransfer kepadanya. Transfer sutra langit oleh Daijia kepadanya sama saja dengan membantunya. Ning Cheng bukan orang yang mudah ditipu. Begitu melihat bocah berwajah bulat itu, ia tahu pasti ada hubungannya dengan Chang Wei. Ia mengenali aura yang ditinggalkan Chang Wei, aura yang pasti langsung dikenali siapapun yang mengenal Chang Wei. Ning Cheng menyimpan sutra langit, sambil menyadari bahwa ia harus menunggu hingga pelelangan selesai untuk menemukan bocah berwajah bulat itu. Meskipun bukan Ning Cheng yang hampir terbunuh tadi, ia merasakan urgensi yang lebih besar. Tanpa kekuatan, seseorang memang bisa dibunuh sesuka hati. Jika orang yang tidak bisa menghasilkan pil harapan abadi setelah menawar adalah seorang ahli alam abadi, bahkan jika balai lelang tidak puas, mereka tidak akan begitu saja memutuskan untuk menghabisinya. Sepertinya dia harus menggunakan pil harapan abadinya dengan bijak. Begitu dia memasuki bintang giok abadi, dia harus menemukan cara untuk maju ke alam jembatan bintang. Dia bisa menggunakan pil harapan abadi ini untuk kultivasi di masa depan. Jika dia bahkan tidak bisa melindungi nyawanya sendiri, apalagi yang bisa dibicarakan. Senyum Deja kembali muncul saat ia mengangkat kotak giok itu lagi, berkata, beberapa hal yang tidak menyenangkan terjadi sebelumnya, tapi lelang kita akan tetap berlanjut. Selanjutnya adalah kristal primordial atribut api. Kristal asal api merupakan daya tarik besar bagi para kultivator atribut api. Ketika Daijia menyebut kristal asal api, banyak mata yang antusias tertuju pada panggung lelang. Ning Cheng tidak tertarik dengan hal-hal ini, jadi dia hanya menutup matanya untuk beristirahat. Setelah alam asal api, lebih dari 10 item bagus lainnya muncul. Ning Cheng hampir kehilangan muka karena insiden sutra harta karun langit, jadi dia mengabaikannya begitu saja. Beberapa jam berlalu dengan tenang. Saat banyak kultivator mulai tidak sabar, Daijia tiba-tiba meninggikan suaranya, perhatian semuanya. Barang yang akan dilelang adalah harta karun yang paling menarik perhatian di seluruh acara batu waktu. Mendengar kata-kata Deja, seluruh aula lelang kembali berkobar karena kegembiraan. Banyak kultivator yang datang ke sini khusus untuk batu waktu. Meskipun tidak bisa membelinya, tetap menyenangkan untuk merasakan aturan waktu di dalam batu waktu. Berbeda dengan barang lelang lainnya, kali ini seorang petani wanita membawa nampan berisi kotak giok di atasnya. Daijia mengangkat kotak giok di tangannya. Para tamu yang terhormat, seperti biasa di lelang kami, batu waktu akan dipajang selama 10 tarikan napas sebelum lelang dimulai. Tepuk tangan meriah, jelas menunjukkan bahwa semua orang ingin melihat batu waktu. Alasan utama mengapa begitu banyak tokoh berpengaruh menghadiri pelelangan ini adalah karena batu waktu. Pada saat itu, semua orang terbelalak, memfokuskan indera ketuhanan mereka pada tangan Daijia. Daijia membuka kotak giok itu, dan rasa perjalanan waktu langsung memenuhi pikiran semua orang. Sebuah batu abu-abu gelap terletak di dalam kotak giok, berlalunya waktu pada batu ini begitu dalam sehingga bahkan akal sehat pun tak mampu memahaminya. Hanya dalam 10 tarikan napas, Deja menutup kotak giok, aliran waktu lenyap, dan semua orang hanya bisa memejamkan mata dan terus memahami. Sayangnya, bahkan yang paling berbakat pun tak dapat, dalam 10 tarikan napas itu, mengakses hukum waktu hanya dengan melirik batu waktu ini, yang hanya menyentuh permukaan aturan waktu. Ini sungguh luar biasa. Seruan kekaguman bergema, dan bahkan para petani yang belum membeli satu barang pun merasa perjalanan mereka sepadan. Mi Hui menghela napas, itu memang hal yang baik, sayang sekali.
Duduk di sampingnya, Si Qianghua dan Jing Yi sama-sama memahami maksud Tuan Suci. Bahkan Tuan Suci pun tak mampu mendapatkan barang seperti ini. Ini bukan masalah keterjangkauan harga barang seperti itu tak bisa dipatok. 10.000 pil harapan abadi tak akan terlalu sedikit, dan 100 juta pun tak akan terlalu banyak. Semuanya tergantung seberapa bermanfaatnya bagimu. Sekalipun banyak orang memiliki 100 juta pil harapan abadi, mereka tidak akan menghabiskan semuanya untuk membeli batu waktu ini. Jika seseorang benar-benar dapat memahami hukum waktu, 100 miliar pil harapan abadi pun sudah cukup bagi seseorang untuk menemukan jalan keluar. Namun, memahami hukum waktu hanya dengan batu waktu hampir mustahil. Justru karena mustahilnya hal itu, orang lain ragu-ragu saat menawar. Mendengar desahan Holy Lord, Si Qianghua mengingat bahwa ia memiliki 10 batu waktu, bahkan mempertimbangkan untuk memberikan satu kepada Holy Lord. Namun, ia segera mengurungkan niatnya. Ambil contoh Paman Master Mi Chen. Sang Dewa Suci mencari Paman Master Mi Chen untuk meminta bantuannya. Kini setelah Paman Master Mi Chen tewas, Sang Dewa Suci sama sekali tidak berniat membalas dendam, bahkan tidak menunjukkan rasa duka sedikitpun. Jelas bahwa di hati Holy Lord, segala hal lainnya bersifat sekunder, mungkin hanya tanah suci tanpa batas yang benar-benar penting. Ia memang seorang Holy Maiden, tetapi ia belum cukup diuntungkan untuk membuat Holy Lord mengabaikan kepentingan sektenya dan kepentingannya sendiri. Begitu Holy Lord mengetahui bahwa ia memiliki 10 batu waktu, ia pasti akan menyerahkannya. Bukannya dia tidak ingin menyerahkannya, melainkan karena batu waktu ini sebenarnya bukan miliknya. Dia bahkan tidak mengerti hubungannya saat ini dengan Ning Cheng, dan dia merasa sangat berhutang budi padanya. Dai Jia meletakkan kotak giok di atas meja di depannya dan berkata sambil tersenyum, semua orang baru saja melihat batu waktu. Ini adalah harta karun yang memungkinkan kalian memahami hukum waktu. Saya yakin banyak dari kalian, para senior, memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum-hukum ini daripada saya. Daripada menjelaskan, lebih baik kalian semua menawar dan memahaminya sendiri. Harga awal untuk batu waktu adalah 5 juta pil harapan abadi, dan setiap penawaran harus minimal 100.000. Koin ungu tidak akan diterima. Penawaran dimulai sekarang. 5.500.000 Yongwang dan hampir bersamaan dengan pengumuman penawaran dari Dai Jia, sebuah harga muncul di layar penawaran besar. 5.700.000 pil Yongwang. Harga ini langsung diperbarui. Ning Cheng menghela napas. Ia tahu ia telah menderita kerugian besar. Ia tak punya pilihan lain, ia tak berani melelang batu waktu di sini. Meski tahu kerugiannya sangat besar, ia tak punya pilihan selain menerimanya. 6 juta pil Yongwang, 6,5 juta Yongwang dan 10 juta Yongwang dan dalam waktu singkat, harga batu waktu melonjak hingga 10 juta pil harapan abadi. Setelah mencapai harga ini, semakin sedikit orang yang menawar, dan kenaikannya pun jauh lebih kecil. Akhirnya, batu waktu itu terjual ke kotak 3 seharga 13 juta pil harapan abadi. Ning Cheng hanya bisa menghela napas, merasa ini keuntungan besar. Ia hanya mendapat sepertiga dari batu waktu itu, rumah lelang mengambil 2/3-nya. Ning Cheng sebenarnya ingin menukar 1 atau 2 batu waktu lagi dengan pil harapan abadi, tetapi ia tidak berani melakukannya. Lagi pula, ia masih punya beberapa kegunaan untuk batu waktunya, ia bisa memberikannya kepada Luo Fei ketika ia ingin memahami hukum waktu di masa depan. Lelang batu waktu telah berakhir, dan banyak kultivator mulai pergi. Ning Cheng tetap diam, ia datang bukan untuk batu waktu, melainkan untuk token giok untuk memasuki bintang giok abadi. Ning Cheng mengamati area itu dengan indera ilahinya dan melihat bahwa Si Qianghua, Jing Yi, dan biarawati Tao semuanya telah meninggalkan rumah lelang. Bahkan anak laki-laki berwajah bulat yang ia bantu sebelumnya pun telah pergi. Para kultivator yang tersisa, tak diragukan lagi, semuanya ada di sana untuk token giok, sama seperti dirinya. Benar saja, Dai Jia mengeluarkan token giok dan berkata, ini barang terakhir yang akan dilelang, token giok untuk memasuki bintang giok abadi. Harga awal adalah 10.000 pil harapan abadi, dan setiap penawaran harus minimal 1.000 pil harapan abadi. Koin ungu tidak akan diterima. Penawaran akan dimulai sekarang. Dulu kamu tidak menerima koin ungu, kenapa sekarang tidak lagi? Benar, dulu kami menerima koin ungu. Kalau sekarang tidak menerima koin ungu, apa yang akan kami gunakan untuk menawar? Setelah Dai Jia mengumumkan bahwa dia tidak akan menerima koin ungu, berbagai diskusi panik muncul, dengan jelas menunjukkan bahwa banyak kultivator tidak menduga aturan ini. Dai Jia berdiri di panggung lelang dan dengan tenang berkata, teman-teman, jumlah token giok yang masuk ke bintang giok abadi tidak banyak untuk balai lelang kita. Kita tidak akan membahas pedagang lain, tetapi mulai sekarang, semua token giok bintang giok abadi dari balai dagang Zhou Tian saya akan ditawar dengan pil harapan abadi. Mereka yang datang ke sini untuk membeli token giok bintang abadi kebanyakan adalah para kultivator pengamat bintang, banyak di antaranya berasal dari sistem bintang lain. Mereka telah menyaksikan kemegahan lelang sebelumnya,
dan meskipun sangat tidak puas, mereka hanya bisa menahannya. 15.000 pil Yongwang. Ning Cheng segera mengajukan penawaran. Ia tidak ingin membuang waktu, ia ingin segera keluar dan menemukan bocah berwajah bulat itu. 20.000 Yongwang dan 30.000 Yongwang dan 70.000 Yongwang dan. Ning Cheng menatap harga yang ditampilkan di layar lelang dengan heran. Ia mengira menawar 15.000 sekaligus sudah terlalu mahal, tetapi ia tidak menyangka persaingan untuk token giok di bintang giok abadi akan begitu sengit. Jika ini dalam koin ungu, harganya hampir 1 miliar koin ungu, tidak heran Zi Chejun tidak mampu membelinya. Bahkan dengan latar belakang Zi Chejun yang kuat, akan sulit baginya untuk membayar harga seperti itu. 100.000 pil harapan abadi. Investasi Ning Cheng melonjak langsung dari 70.000 menjadi 100.000. Seperti yang diharapkan, setelah Ning Cheng mengumumkan harganya, tidak ada yang langsung menaikkan tawaran. Pada akhirnya, Ning Cheng memenangkan token bintang giok abadi tanpa kontroversi. Setelah meninggalkan rumah lelang, Ning Cheng mengamati area tersebut dengan indera ilahinya, tetapi kecewa karena pemuda berwajah bulat itu telah menghilang. Namun, selama pemuda berwajah bulat itu tetap berada di kota bintang surgawi, Ning Cheng yakin ia bisa meminta bantuan Zi Chejun untuk menemukannya. Mendapatkan token giok merupakan peristiwa besar bagi Ning Cheng. Dengan tambahan sutra langit, sayap awan langitnya dapat naik ke level berikutnya. Satu-satunya penyesalan adalah api sungai bintang belum ditingkatkan. Ramalan di Gunung Sungai Darah. Ramalan di Gunung Sungai Darah. Ning Cheng mendengar suara peramal itu bahkan sebelum ia mencapai alam abadi bintang. Ia mendongak dan melihat anak laki-laki berwajah bulat itu. Anak laki-laki itu membawa tanda yang bertuliskan ramalan keberuntungan Gunung Sungai Darah dan berteriak-teriak tidak jelas di jalan. Kata-kata ramalan Gunung Sungai Darah membenarkan kecurigaan Ning Cheng bahwa pemuda ini diutus oleh kakak laki-lakinya, Chang Wei, untuk mencarinya. Anak laki-laki itu tidak dapat menemukannya dan terus-menerus memanggil ramalan Gunung Sungai Darah kemana-mana. Dasar Gunung Sungai Darah adalah tempat Chang Wei terjebak. Yang membingungkan Ning Cheng adalah bagaimana Chang Wei tahu pemuda itu ada di sana. Ning Cheng berjalan mendekat dan menepuk bahu anak laki-laki berwajah bulat itu. Senior, apakah Anda perlu diramalkan? Anak laki-laki berwajah bulat itu segera memasang senyum menjilat. Jangan bicara omong kosong. Apakah saudara Chang Wei yang mengirimmu? Ning Cheng mendengus. Anak laki-laki berwajah bulat itu langsung berseru kaget, pasti Paman Ning. Kata guruku, tak seorang pun kecuali Paman Ning yang bisa mengenaliku. Paman Ning, bagaimana caranya kau menyamar begitu baik sampai aku tak mengenalimu? Ning Cheng menepuk kepala anak laki-laki berwajah bulat itu lagi. Memangnya aku sudah kenal baik denganmu sebelumnya? Berhenti mengoceh dan ikut aku. Orang menyebalkan ini membuatnya menghabiskan puluhan ribu pil harapan abadi lagi, yang sangat menjengkelkan Ning Cheng. Anak ini, meskipun usianya masih muda, sangat berani. Apa pedulinya jika orang lain menghabiskan beberapa pil harapan abadi lagi? Hanya orang yang masih pemula yang akan menggunakan trik seperti itu untuk menipu orang. Baik, Paman Guru. Anak laki-laki berwajah bulat itu menyingkirkan papan nama itu dan mengikuti Ning Cheng ke toko pemurnian senjata Bai Qi dengan kepala tertunduk. Setelah Ning Cheng memasuki toko, dia terkejut karena tidak melihat Chen Yan. Ning Cheng menuntun anak laki-laki berwajah bulat itu ke lantai 2, memasang penghalang pelindung padanya, lalu bertanya, di mana saudara Chang Wei? Bagaimana dia tahu aku di sini? Mengapa dia mengirimmu untuk mencariku? Anak laki-laki berwajah bulat itu segera mengeluarkan bola kristal dan menyerahkannya kepada Ning Cheng, sambil berkata, inilah yang diminta tuanku untuk kutitipkan padamu. Setelah kau membuka segelnya, kau akan melihat gambar dewa tuanku. Tuanku berpesan agar aku mengikuti petualangan pamanku mulai sekarang. Bagaimana mungkin si pembuat onar seperti itu mengikutiku dan membuat masalah? Berapa banyak masalah yang akan dia hadapi di masa depan? Siapa namamu? Tanya Ning Cheng sambil menyimpan bola kristal itu. Anak laki-laki berwajah bulat itu segera berkata, namaku Jian Jiao, tapi guruku selalu memanggilku Jian Jiao, artinya lada murahan. Sebenarnya, aku adalah Jian Pedang dari Ki Pedang. Sebelum Jian Jiao sempat selesai berbicara, Ning Cheng menyela, gurumu benar, mulai sekarang kamu akan dipanggil Jian Jiao. Oh, Jian Jiao menundukkan kepalanya lagi. Ia menyadari bahwa tinggal bersama pamannya dan tinggal bersama majikannya sepertinya tak jauh berbeda. Turunlah dan berdiri di belakang meja kasir. Aku perlu bicara beberapa patah kata dengan tuanmu sebelum aku turun. Ning Cheng memberi isyarat agar anak laki-laki berwajah bulat itu turun terlebih dahulu. Oh, bocah berwajah bulat itu tampak cukup jujur saat ini. Tapi Ning Cheng sama sekali tidak percaya dia jujur. Orang jujur tidak akan membuat kekacauan besar di pelelangan. Jika balai lelang tidak bersikap lunak dan tidak ingin menghabisi siapapun, bocah ini pasti sudah kehilangan 10 nyawa, dan bahkan mungkin melibatkannya. Setelah anak laki-laki berwajah bulat itu turun, Ning Cheng mengeluarkan bola kristal dan membuka pembatas di dalamnya.
Bayangan Chang Wei muncul, Saudara Ning, kukira kau bisa mencapai langit berbintang agung Songtian dalam 100 tahun. Aku tak menyangka kau akan tiba di langit berbintang agung Songtian dalam waktu kurang dari 100 tahun. Haha, ternyata aku benar. Ning Cheng tahu bahwa ini hanyalah secerca indera ketuhanan Chang Wei, jadi ia segera berdiri dan berseru, Saudara Chang, di mana kau? Aku akan segera datang setelah urusanku selesai di sini. Chang Wei tertawa dan berkata, tidak perlu, aku sudah tidak berada di langit berbintang ini lagi. Aku akan pergi dulu, dan aku yakin kalian akan segera berjuang bersamaku. Mulai sekarang, mari kita saling memanggil sesama murid, dan aku akan memanggil kalian Saudara Muda Ning. Tentu saja, kakak senior, kamu mau pergi kemana? Tanya Ning Cheng bingung. Kita bicarakan itu nanti. Aku meminta Xiao Jiao untuk datang karena dia tidak punya tempat tujuan setelah aku pergi. Aku berutang budi yang besar kepada Ibu Xiao Jiao. Tolong jaga dia selama beberapa tahun. Setelah dia mencapai alam jembatan bintang, kau boleh membiarkannya pergi dan menjelajah sendiri. Ning Cheng mengangguk dan berkata, jangan khawatir, kakak senior, aku akan mengurus Xiao Jiao. Yang ingin kutanyakan adalah, bagaimana kau tahu aku ada di kota bintang Zhoutian? Ekspresi Chang Wei berubah serius. Adik junior, sebenarnya inilah yang ingin kuingatkan padamu. Aku tahu kau berada di kota bintang Zhoutian, atau kau akan segera datang ke kota bintang Zhoutian, karena kemunculan tiba-tiba bintang giok abadi. Ada semacam asal-usul di dalam bintang giok abadi. Umumnya, kemunculan asal-usul disebabkan oleh merasakan aura harta karun penciptaan. Hubungan misterius dengan dao semacam ini adalah sesuatu yang tak seorang pun dapat jelaskan. Aku tahu mutiara kuning mendalam penciptaan ada bersamamu. Mutiara kuning mendalam membutuhkan 5 elemen primal untuk membentuk dunia. Lebih lanjut, mutiara kuning mendalam telah mengenalimu sebagai tuannya, menunjukkan bahwa kemunculan elemen primal bintang giok abadi pasti berkat mutiara kuning mendalam. Itulah sebabnya aku menduga kau akan datang ke kota langit surgawi, atau kau akan datang ke kota langit surgawi di masa depan. Kakak senior Chang, aku sudah memikirkan ini sebelumnya. Apakah karena harta karun penciptaan telah mengakui aku sebagai pemiliknya, maka aku akan mendapatkan asal-usul bintang giok abadi? Ning Cheng pernah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya, tetapi ia tak pernah yakin. Sekarang setelah Chang Wei mengangkatnya, ia langsung bertanya. Chang Wei berkata lebih serius, inilah yang perlu kukatakan padamu. Asal mula muncul karena harta karun ciptaanmu, tetapi asal mula ini belum tentu milikmu. Jika kau tidak hati-hati, asal mula bisa diambil oleh orang lain. Jika hanya asal mula yang diambil oleh orang lain, itu urusan belakangan. Yang paling kutakutkan adalah kau akan dijebak oleh hantu-hantu tua itu. Sayangnya, kekuatanku terlalu lemah untuk pulih di tempat seperti ini. Kalau tidak, aku pasti sudah pergi dan memurnikan bintang giok abadi itu untukmu. Bintang giok abadi itu disegel oleh beberapa kultivator alam abadi, dan kultivasiku sudah terlalu jauh menurun, pergi ke sana akan sia-sia. Aku hanya seorang kultivator pengamat bintang. Bahkan jika aku mendapatkan harta karun, aku akan melemparkannya ke dalam mutiara Xuan Huang. Bahkan seorang kultivator alam abadi pun tidak akan mudah menemukannya, kan? Tanya Ning Cheng ragu. Chang Wei mencibir, kalau begitu katakan padaku, mengapa bintang giok abadi disegel oleh beberapa kultivator dari langit berbintang agung menggunakan arai? Bukan hanya disegel, tetapi hanya kultivator alam pengamatan bintang yang diizinkan masuk. Ning Cheng pernah mendengar Chen Yan menyebutkan masalah ini sebelumnya. Chen Yan mengatakan itu karena makhluk-makhluk kuat ini takut bahwa selama pertarungan, mereka akan menghancurkan bintang giok abadi, menyebabkan harta karun itu terlepas. Sekarang setelah Chang Wei menanyakannya lagi, Ning Cheng, mengingat kata-kata Chang Wei sebelumnya, segera menyadari apa yang terjadi dan berseru kaget, kakak senior, maksudmu? Melihat Ning Cheng mengerti, Chang Wei mengangguk, benar. Karena aku tahu asal mula muncul karena seseorang yang membawa harta karun penciptaan datang ke sini, bisakah kau menjamin bahwa yang lain tidak tahu? Meskipun dunia ini biasa saja, masih ada beberapa kultivator yang berpengetahuan. Begitu ada yang tahu tentang ini, maka bintang giok abadi akan menjadi konspirasi. Begitu kau mendapatkan asal, kau akan terkunci. Para pesaing sejati di antara makhluk-makhluk kuat dari tata surya yang luas ini tidak bertarung untuk asal itu sendiri, melainkan untukmu, pemilik harta karun ciptaan ini. Jangan bilang kau baru di tahap pengamatan bintang. Bahkan jika kau maju ke alam abadi, seberapa besar peluangmu melawan begitu banyak tokoh kuat? Ning Cheng berkeringat dingin dan segera membungkuk, berkata, terima kasih sudah mengingatkan, kakak senior. Kalau tidak, aku pasti masih akan terjebak tanpa menyadarinya. Jadi, apakah kamu masih berencana pergi ke Immortal Jade Star? Chang Wei bertanya pada Ning Cheng. Ning Cheng tersenyum, tentu saja aku akan pergi. Jika sesuatu muncul dan aku tidak memperjuangkannya, itu akan dianggap tidak kompeten. Bahkan harta karun ciptaan pun tidak akan mengakui orang yang tidak kompeten sebagai tuannya. Chang Wei berkata setuju,
kau benar, seorang pengecut tidak pantas memiliki harta karun ciptaan. Tapi jangan khawatir, setelah kelima elemenmu terkumpul sempurna, akan sulit bagi orang lain untuk mengambil harta karun ciptaanmu. Karena saat itu, kau akan mengendalikan duniamu, tidak bisa bergantung padanya seperti sekarang. Aku tidak bisa membantumu dengan bintang giok abadi. Jika aku membantumu, itu hanya akan merugikanmu dan menarik perhatian orang lain. Kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Ingat pula, ini hanya setelah Anda terbebas dari kosmos ini, Anda baru akan benar-benar eksis. Kakak senior, apa artinya ini? Tanya Ning Cheng buru-buru. Chang Wei berkata dengan suara berat, inilah yang ingin kukatakan sebelum aku pergi, yaitu ketika kau bertanya kemana aku akan pergi. Alam abadi di langit berbintang ini hanyalah sebutan yang arogan untuk sebuah alam. Di alam semesta yang kacau ini, terdapat banyak sekali alam berbintang, tetapi meskipun kau berkultivasi secara ekstrim, kau tidak akan bisa benar-benar abadi di alam berbintang ini. Kakak senior, kudengar mereka yang berada di alam abadi memiliki umur yang tak terbatas. Sebelum Ning Cheng selesai berbicara, Chang Wei menyela, umur alam abadi itu tak terbatas bahkan saat aku berada di puncak, aku tak bisa bilang umurku tak terbatas. Jika aku berada di puncak, aku bisa menghancurkan seorang kultivator alam abadi hanya dengan jentikan tanganku. Dan bahkan jika kultivasiku pulih dan mencapai puncak, aku tetaplah makhluk kecil di langit berbintang. Ning Cheng tahu Chang Wei sangat kuat, tetapi ia tidak menyangka Chang Wei akan sekuat ini. Ia mendengarkan dengan saksama, memusatkan seluruh perhatiannya. Menurut kakak senior Chang Wei, perjalanan kultivasinya di langit berbintang baru saja dimulai. Suara Chang Wei terdengar agak jauh, setelah bertahun-tahun pencarian dan penjelajahan, akhirnya aku menyadari bahwa setelah berkultivasi secara ekstrim di alam semesta ini, terdapat alam baru. Hanya dengan membuka alam baru ini, seseorang dapat mencapai keabadian dan keabadian sejati. Kultivasiku terbatas, dan aku tak rela perlahan-lahan binasa seperti ini. Aku mencari kemana-mana mencari kesempatan dan akhirnya menyadari bahwa ada jenis jimat lain di dunia ini. Jimat ini dapat membawaku ke tempat yang memberiku peluang lebih baik untuk mendekati puncak dan keabadian itu. Aku menemukan jimat ini, tapi berapa banyak orang lain yang sepertiku? Mereka juga sedang mencari keabadian sejati. Akhirnya, aku mendapatkan jimat itu, tapi aku hampir binasa. Kaulah, adik junior, yang menyelamatkan hidupku. Adik junior, kau seharusnya tahu kenapa aku tidak mencuri mutiara Xuan Huangmu, kan menyelamatkan hidupku adalah hutang budi yang setara dengan terlahir kembali. Mencuri mutiara Xuan Huangmu akan bertentangan dengan dauku. Aku tidak salah tentangmu, kau adalah saudara yang layak untuk dijadikan teman. Jika itu kultivator yang tidak ada hubungannya, aku pasti sudah mencuri mutiara Xuan Huang itu. Ning Cheng tersentak. Kembali di kaki gunung sungai darah, ia hampir berada di ambang kematian. Tampaknya kekuatan sejati terletak pada kekuatan diri sendiri. Seolah merasakan pikiran Ning Cheng, Chang Wei tersenyum tipis. Adik junior, di hatiku, kau dan aku sekarang seperti saudara. Lagi pula, aku lebih suka hartaku sendiri, meskipun bukan harta ciptaan, itu juga tidak buruk. Kau harus berlatih dengan tekun dan berusaha untuk suatu hari nanti menentukan nasibmu sendiri. Kakak senior, Anda baru saja mengatakan bahwa setelah mencapai puncak kultivasi di alam semesta ini, ada alam baru. Hanya dengan membuka alam baru ini, seseorang dapat mencapai keabadian dan keabadian sejati. Apa sebenarnya alam ini? Tanya Ning Cheng. Chang Wei menepuk bahu Ning Cheng dengan tangan ilusinya dan tertawa, aku menghabiskan jutaan tahun untuk memahami prinsip ini. Sekarang kukatakan padamu, kau mungkin kultivator termuda di alam semesta ini yang mengetahui alam ini. Tolong beri aku pencerahan, kakak senior. Ning Cheng tiba-tiba merasakan kerinduan di hatinya. Ia ingin seperti Chang Wei, terbang melintasi alam semesta berbintang. Menemukan dunia itu, menemukan mimpi itu. Chang Wei berkata perlahan, aku tidak tahu dunia apa itu, tapi aku tahu bahwa untuk pergi ke dunia itu, kau harus mendorong sebuah pintu. Hanya ketika kultivasimu mencapai tingkat tertentu, kau bisa merasakan pintu itu, lalu kau bisa mendorongnya terbuka. Pintu itu disebut gerbang penciptaan. Gerbang penciptaan kakak senior, kau menggunakan jimat pembuka surga untuk membuka gerbang penciptaan. Tidak, ku dengar jimat pembuka surga membuka alam yang paling dekat dengan gerbang penciptaan. Hanya di alam inilah aku berkesempatan untuk bersentuhan dengan gerbang penciptaan. Meskipun itu hanya bayangan, mata Chang Wei menyala dengan penuh semangat setelah ia selesai berbicara. Adik junior, aku telah menunggu selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jadi aku harus pergi dulu. Aku ingin menentukan takdirku sendiri. Aku akan menunggumu, dan di masa depan, kita bersaudara akan bersama-sama membuka gerbang penciptaan. Setelah Chang Wei selesai berbicara, sosok ilusi itu perlahan menghilang. Ning Cheng merasa seolah ada api yang berkobar di hatinya. Awalnya, alam abadi adalah tujuan akhir yang ia kejar,
tetapi kini ia menyadari bahwa alam abadi bukanlah sesuatu yang istimewa di alam semesta yang luas ini. Kakak senior, pergilah dulu. Aku pasti akan kembali berjuang bersamamu di masa depan dan membuka gerbang penciptaan, kata Ning Cheng lantang. Mulai hari ini, ia akan memiliki tujuan yang jelas setelah ia mengubah mutiara Xuan Huangnya menjadi sebuah dunia. Ia akan memimpin Qianghua, Luo Fei, dan adik perempuannya untuk melepaskan diri dari belenggu langit berbintang ini. Mereka akan mengejar keabadian sejati dan mencari gerbang penciptaan. Jika dia tidak tahu tentang kultivasi, itu tidak masalah. Namun, sekarang setelah dia tahu ada kultivator di langit berbintang dan ada jalur kultivasi, dia harus mengejar alam tertinggi dan menapaki jalan yang terkuat. Ning Cheng menyimpan bola kristalnya. Saat hendak memanggil Jian Jiao, ia melihat Chen Yan kembali. Chen Yan sedang menanyai Jian Jiao. Kakak senior Ning, apa yang dia lakukan di sini? Melihat Ning Cheng turun, suster muda Yan menunjuk Jian Jiao dan bertanya dengan lesu. Senyum profesionalnya yang biasa telah lenyap tanpa jejak. Kakak, namaku Jian Jiao. Jian berarti pedang, bukan murahan yang berarti rendahan. Sebelum Ning Cheng sempat berbicara, Jian Jiao sudah lebih dulu mengatakannya. Wajah Chen Yan sangat jelek. Aku kenal kamu. Bukankah kamu orang yang berani yang hampir mati tertimpa reruntuhan? Hari ini aku bertanya kenapa kamu ada di bengkel penyulingan senjata kami. Ah, Kak, kamu ikut pelelangan juga. Sword Pepper benar-benar lupa kalau dia hampir mati terlindas, dan berkata dengan riang seperti orang yang mencoba mencari jodoh, aku terlalu serakah, aku hampir berhasil. Kalau aku tidak menawar 31.000 pil harapan abadi, aku pasti sudah menipu orang itu. Senyum Chen Yan lenyap, digantikan oleh ekspresi dingin. Kau berhasil. Bukankah kau sudah menipu orang itu dan mendapatkan 31.000 pil harapan abadi? Kalau bukan karena orang yang kau tipu itu, kau pasti sudah jadi abu sejak lama. Bengkel pemurnian Baici kami tidak menerima orang sepertimu. Keluarlah. Ini pertama kalinya Ning Cheng melihat adik perempuannya, Yan, semarah itu. Ia hendak berbicara ketika Jian Jiao menundukkan kepalanya dan berkata, maaf, Kak. Aku tahu aku salah. Aku menyesalinya sekarang. Seharusnya aku tidak menipu orang itu. Dia adalah dermawanku. Aku baru saja mendengar bahwa pamanku memiliki sayap awan langit, jadi aku ingin membeli sutra harta karun langit sebagai hadiah untuknya. Ning Cheng merasa geli sekaligus jengkel. Ternyata orang ini membeli sutra langit sebagai hadiah. Kalau dia tahu itu, ngapain repot-repot ikut lomba? Dia cuma membiarkan balai lelang untung tanpa hasil. Siapa paman seperguruanmu? Chen Yan sama sekali tidak menyukai anak laki-laki berwajah bulat ini. Jian Jiao segera menunjuk Ning Cheng dan berkata, pamanku adalah kakak seniormu. Mulai sekarang, kita adalah keluarga. Chen Yan menatap Ning Cheng dengan heran, kakak senior, aku tidak menyangka kamu memiliki sayap awan surgawi. Ning Cheng menamparkan kepala Jian Jiao, keluar dari sini, tidak ada yang akan menganggapmu bisu jika kau tidak berbicara. Ya, Jian Jiao berjalan ke samping dan duduk tanpa daya. Ia tidak tahu mengapa ia tidak disukai oleh paman Ning. Setelah Jian Jiao pergi, Chen Yan berkata kepada Ning Cheng dengan nada meminta maaf, kakak senior, aku tidak membeli kristal asal api hari ini, harganya terlalu tinggi. Kau pergi ke pelelangan? Tanya Ning Cheng, berpikir dalam hati bahwa ia jelas tidak melihat Chen Yan di sana. Lalu ia teringat apa yang terjadi, majikannya yang murahan itu bahkan memberinya topeng yang bagus, jadi ia pasti juga memberikan satu kepada Chen Yan. Ya, aku menyamar. Nada bicara Chen Yan agak muram. Ning Cheng hendak mengatakan bahwa ia benar-benar ingin membantu, tetapi karena berbagai alasan ia tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi pemurnian senjata. Namun, ia menelan kembali kata-katanya. Ia teringat apa yang dikatakan Chang Wei kepadanya. Jika apa yang dikatakan Chang Wei benar, maka setiap kultivator yang memasuki bintang giok abadi akan dimata-matai oleh orang lain menggunakan indera ilahi. Bukankah itu akan membuat seseorang melihat bahwa ia memiliki mutiara Xuan Huang? Daripada dikenali oleh sekelompok ahli alam abadi saat memasuki bintang giok abadi, ia lebih suka menyempurnakan senjata terlebih dahulu dan melihat apakah para kultivator alam abadi bisa merasakan mutiara Xuan Huangnya. Jika mereka bisa merasakannya di sini, untuk apa ia repot-repot pergi ke bintang giok abadi? Ketika Chang Wei pergi, dia bahkan tidak punya waktu untuk bertanya tentang masalah ini, yang merupakan kesalahan besar. Saudari Yan, apa kau punya jimat pelarian tingkat tinggi? Kau tahu, aku sudah bilang kalau aku menyinggung seorang master. Kalau dia juga ikut kompetisi pemurnian senjata, aku akan langsung kabur, tanya Ning Cheng agak canggung. Ia merasa sedikit malu, ini sama saja dengan memanfaatkan saudari Yan. Ning Cheng berpikir bahwa menghadapi beberapa ahli alam abadi lebih baik daripada menghadapi mereka semua. Mustahil baginya untuk mengikuti kompetisi pemurnian senjata dengan segerombolan ahli alam abadi, bukan? Ia bertanya-tanya apakah gurunya yang murahan, Zhongli Baici, telah menyadari bahwa ia memiliki mutiara Xuan Huang, dan juga seberapa tinggi tingkat kultivasi Zhongli Baici. Jian Jiao, yang berdiri di dekatnya, segera berseru, Paman Guru, saya punya jimat teleportasi.
Guru meminta saya untuk membawanya kepada Anda. Beliau bilang Anda mungkin membutuhkannya kali ini. Ning Cheng sangat gembira mendengar kata-kata Jian Jiao, lalu mengapa kamu tidak membawanya ke sini? Jian Jiao segera mengeluarkan sebuah kotak giok dari cincinnya dan menyerahkannya kepada Ning Cheng. Ning Cheng membukanya dan melihat aliran energi Tao mengalir di dalamnya. Ini bukan jimat biasa, ini adalah sesuatu yang bahkan melampaui artefak Dao. Jimat macam apa ini? Tanya Chen Yan dengan suara gemetar, menatap jimat pelarian di tangan Ning Cheng. Sejujurnya, ia tertegun oleh jimat itu. Jian Jiao berkata dengan bangga, guru bilang ini jimat penembus batas, dan dibuat oleh ahli pemurnian senjata, Fulai. Ini pasti bagus dan akan membantu paman guru. Jimat penembus batas. Chen Yan menatap kotak giok di tangan Ning Cheng dengan kaget. Ada banyak jenis jimat penembus batas, dan yang ada di tangan Ning Cheng tidak diragukan lagi memiliki tingkat yang sangat tinggi. Ning Cheng segera menutup kotak giok itu dan menyimpannya. Ia senang sekaligus sedikit kesal. Chang Wei membawakannya sesuatu, dan anak ini tidak langsung mengambilnya. Kalau tidak, ia tidak akan mengatakannya tadi. Sekarang ia tidak bisa menariknya kembali. Ia tidak mungkin mengatakan ikut serta dalam kompetisi pemurnian senjata hanya karena ia memiliki jimat teleportasi, dan kemudian, setelah memilikinya, ia tidak ingin berpartisipasi. Itu akan terlalu tidak pantas. Kakak senior, selama kau bisa mengaktifkan jimat pelarian ini tepat waktu, bahkan seorang ahli di alam abadi pun tak akan bisa menangkapmu. Apa kau setuju ikut denganku mengikuti kompetisi pemurnian senjata? Chen Yan langsung melupakan jimat pelarian itu dan bertanya dengan penuh semangat kepada Ning Cheng. Ning Cheng menghela napas tak berdaya, ya, aku berencana untuk pergi bersamamu untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemurnian senjata. Terima kasih banyak, kakak senior. Chen Yan begitu gembira hingga hampir meraih tangan Ning Cheng. Jelas, perasaannya terhadap toko pemurnian senjata jarak jauh-jauh lebih dalam daripada perasaan Ning Cheng. Ning Cheng meminta adik perempuannya, Yan, untuk mengatur akomodasi bagi Jian Jiao. Ia kembali ke atas dan segera meningkatkan sayap awan surgawinya. Perjalanan ke bintang giok abadi ini adalah situasi hidup atau mati, dan ia harus menemukan cara untuk melarikan diri. Dengan jimat pelarian menerobos batas, jika sayap awan surgawi maju hingga 5 pasang cahaya cemerlang, peluang keberhasilannya akan semakin besar. Sutra langit adalah benang tipis yang hampir tak terlihat. Begitu Ning Cheng mengeluarkan sutra langit dan sayap awan langit sedikit bergetar, menandakan bahwa mereka juga tahu bahwa sutra langit adalah kunci kemajuan mereka. Di bawah kobaran api bintang, sutra langit dengan mudah menyatu dengan sayap awan langit. Ning Cheng hanya perlu mengikuti langkah-langkah fusi. 1 jam kemudian, sepasang sinar cahaya lain muncul di sayap awan langit Ning Cheng, sehingga total jumlah pasang sinar cahaya di sayap menjadi 5. Ning Cheng tahu bahwa ketika sayap awan langit berkembang menjadi 6 pasang cahaya, akan ada perubahan kualitatif. Meskipun ia tidak tahu bagaimana cara meningkatkan sayap awan langit menjadi 6 pasang cahaya, ia yakin setelah membaca buku yang diberikan Zhongli Baiqi, ia pasti akan menemukan jawabannya. Kolam pemurnian surgawi sangat terkenal di seluruh langit berbintang langit tengah. Kolam ini merupakan tempat yang paling cocok untuk memurnikan senjata, bukan hanya karena atribut apinya yang kaya, tetapi juga karena api yang dimilikinya. Ning Cheng mengikuti Chen Yan keluar kolam pemurnian surgawi dan melihat Kaisar Manlun juga telah tiba. Kaisar Manlun bahkan tampak melirik ke arahnya. Ning Cheng berpura-pura acuh tak acuh, mengobrol dan tertawa santai dengan Chen Yan, tetapi dalam hati ia merasa sangat gelisah. Saat ini, ia bahkan membuat rencana skenario terburuk dalam benaknya apa yang harus ia lakukan jika Kaisar Manlun mengenalinya. Ning Cheng merasa lega ketika Kaisar Manlun hanya meliriknya sebelum mengalihkan pandangannya, jelas tidak mengenalinya. Beberapa kultivator roda bintang yang lebih kuat memasuki kolam pemurnian surgawi. Ning Cheng berbisik kepada Chen Yan di sampingnya, saudari muda Yan, mengapa ada begitu banyak tokoh kuat di sini padahal kita hanyalah 2 kultivator pengamat bintang rendahan yang bersaing melawan mereka? Ini sepertinya tidak benar. Chen Yan jelas merasakan ada yang tidak beres dan menjawab dengan agak ragu, aku juga tidak begitu yakin. Aku hanya tahu bahwa guru dan Jin Mingqianbo memiliki kebencian yang mendalam satu sama lain. Kupikir guru mengangkatmu sebagai murid agar kau bisa bersaing dengan murid-murid Jin Mingqianbo. Aku tidak menyangka guru tidak akan kembali bahkan setelah Jin Mingqianbo datang. Haha, beraninya kamu. Berani sekali kamu datang. Selamat. Tiba-tiba terdengar suara tawa di belakang Ning Cheng. Ning Cheng berbalik dan melihat seorang kultivator pria berwajah merah dan berbibir tebal, serta seorang kultivator wanita bertubuh mungil berjalan mendekat. Kultivator pria itulah yang sedang berbicara. Ekspresi suster muda Yan agak tidak senang. Ia mentransmisikan suaranya kepada Ning Cheng dan berkata, keduanya adalah murid Jin Mingqianbo. Yang satu bernama Si Kou Bing, dan yang lainnya bernama Siang Sa. Merekalah yang mengancamku. Jika aku tidak berani datang ke kompetisi, aku akan mengaku kalah. Jika aku mengaku kalah,
kita harus menyerahkan toko pemurnian senjata Baichi dan juga berlutut di hadapan Jin Ming Qianbo atas nama guru kita. Lalu kenapa kau setuju? Apa kau pikir mereka berani merampok toko pemurnian senjata di kota surgawi? Tanya Ning Cheng sambil mengerutkan kening. Chen Yan menghela napas, kakak senior, waktu guru mengalahkan Jin Ming Qianbo dulu, beliau mengejek Jin Ming Qianbo. Beliau bilang beliau tidak pernah menganggap serius Jin Ming Qianbo. Beliau bahkan menunjuk hidung Jin Ming Qianbo dan berkata, belajarlah beberapa ratus tahun lagi. Kembalilah dan tantang muridku 100 tahun lagi. Muridku akan menerima tantanganmu kapan saja. Jin Ming Qianbo tetap diam. Ia berbalik dan pergi, meninggalkan kata-kata, aku akan kembali 100 tahun dari sekarang. Jika kau atau murid-muridmu tidak berani menerima tantangan ini, keluarlah dari kota bintang Zhoutian. Setiap helai rumput dan setiap pohon di sini adalah milikku, Jin Ming Qianbo. Ning Cheng mengumpat, jelas-jelas kesal, orang ini seharusnya dipanggil Zhongli idiot, bukan Baichi, yang berarti tukang numpang. Ning Cheng menyebut gurunya idiot. Chen Yan tidak mempermasalahkannya, dan berkata tanpa daya, jadi kali ini, ketika murid Jin Ming Qianbo datang menantangku, aku tidak berani menolak. Menolak berarti meminta maaf, yang sebenarnya sepele, tapi aku juga harus meninggalkan bengkel pemurnian Baichi. Guru tahu bahwa 100 tahun telah berlalu, dan mungkin beliau telah mengajakmu untuk kompetisi ini, jadi mengapa beliau belum kembali? Ning Cheng bertanya dengan curiga, apakah Jin Ming Qianbo ini begitu tidak tahu malu sampai-sampai menantang muridnya sendiri? Apakah ini benar-benar hanya untuk menyelamatkan muka atau untuk toko senjata gratisan itu? Bukankah kau bilang guru memenangkan harta yang sangat berharga saat itu? Guru tidak ada di sini sekarang. Sekalipun muridnya menang, bukan berarti dia lebih baik dari guru Baichi, kan? Lagi pula, dia tidak mungkin mendapatkan barang itu, kan? Chen Yan menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak mengerti. Kalau memang tidak berhasil, kita kalah dengan lapang dada. Kita bisa memberinya toko penyulingan senjata gratis, tidak masalah. Saat keduanya berbincang, mereka telah memasuki kolam pemurnian surgawi. Setelah Ning Cheng masuk, ia mengerti mengapa tempat ini disebut kolam pemurnian surgawi. Kolam ini benar-benar sebuah kolam, dengan lebih dari selusin posisi pemurnian di tengahnya. Di samping setiap posisi terdapat susunan penyegel berbentuk kristal. Di dalam susunan kristal tersebut terdapat gugusan api, dengan berbagai jenis. Sepertinya ada api yang sudah jadi di sini. Haruskah kita gunakan api ini untuk menempa senjata nanti? Kata Ning Cheng, sambil berpikir dalam hati, jika semua orang menggunakan api di sini, alih-alih api mereka sendiri, ia mungkin bisa menempa senjata Dao tingkat tinggi. Selama ia bisa menempa senjata Dao tingkat tinggi, bahkan jika ia kalah, itu tidak akan terlalu memalukan. Api di sini sulit dikendalikan dan sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan apimu sendiri. Selama kompetisi penyempurnaan senjata, kamu bisa memilih antara api di sini dan apimu sendiri, Chen Yan langsung menjelaskan. Semakin banyak kultivator memasuki kolam pemurnian surgawi. Tepat di atas kolam terdapat deretan kursi tinggi, kemungkinan untuk para juri. Di sekeliling kolam, juga terdapat banyak kursi, kemungkinan untuk para penonton. Ning Cheng terkejut mendapati Kaisar Manlun pun hanya bisa duduk di antara penonton. Terlebih lagi, banyak kultivator yang datang silih berganti tak kalah hebatnya dengan Kaisar Manlun. Sudai juga tiba, mengikuti seorang pria parubaya. Roda bintang di punggung pria ini hampir sepenuhnya tertutup, menunjukkan bahwa ia setidaknya seorang ahli alam hidup dan mati. Ning Cheng menduga bahwa pria parubaya ini mungkin ayah Sudai, orang yang ingin bertemu dengannya. Pada saat ini, seorang cendekiawan parubaya masuk, diikuti oleh sejumlah besar tokoh berpengaruh. Aura mereka sungguh menakjubkan. Para kultivator yang pertama kali tiba di kolam pemurnian surgawi semuanya berdiri, termasuk Kaisar Manlun. Chen Yan berbisik di telinga Ning Cheng, ini adalah Kaisar penusuk hati dari Gunung Kaisar Menara Hati, orang terkuat di langit berbintang agung Zhoutian kita. Dan di belakangnya, lelaki tua berbaju merah dengan wajah merah itu adalah Jin Ming Qianbo. Senior di sebelah Jin Ming Qianbo adalah Qi Yun Baiyan, ketua sekte dari Sekte Dewa Senjata Bintang Zhoutian. Meskipun Chen Yan berbisik di telinga Ning Cheng bahwa Jin Ming Qianbo sudah tua, Jin Ming Qianbo tetap menatapnya dengan dingin. Chen Yan merasa seolah-olah telah ditusuk puluhan bilah es oleh tatapan itu. Wajahnya memucat, dan ia tak bisa berkata apa-apa lagi. Mungkin karena Chen Yan memanggilnya senior Qi Yun Baiyan, Qi Yun Baiyan melambaikan tangannya, dan aura penindasan Jin Ming Qianbo langsung lenyap. Qi Yun Baiyan terkekeh, kakak Qianbo, kau seharusnya tidak melakukan hal-hal yang begitu sesuai dengan namamu. Menekan junior seperti Kui Xing sungguh dangkal. Jin Ming Qianbo tertawa terbahak-bahak, mana mungkin aku berdebat dengan seorang junior kali ini. Zhongli Baichi tidak berani keluar, tapi untungnya dia mengirim 2 murid untuk bertanding dengan muridku. Mari kita selesaikan masalah ini hari ini, jadi aku tidak akan memikirkannya lagi. Kompetisi 100 tahun yang lalu disaksikan oleh saudara Xin Lou dan saudara Bayan. Hari ini,
Muridku bertanding melawan murid Zhongli Baiqi, dan aku juga bersyukur kalian semua menyaksikannya. Setelah berkata demikian, Jin Mingqianbo menangkupkan tangannya memberi hormat kepada kerumunan di sekitarnya. Terima kasih kepada semua Kaisar Agung dan rekan-rekan Taois di alam, atas kedatangan kalian untuk menyaksikan kompetisi ini. Entah saya, Jin Mingqianbo, menang atau kalah, saya bersedia memurnikan beberapa pusaka ajaib untuk kalian semua secara cuma-cuma. Saudara Jin Ming, Zhongli Baiqi tidak ada di sini hari ini. Bukankah agak tidak adil bagimu melakukan ini, kata sebuah suara melengking. Jin Mingqianbo mencibir, dulu, Zhongli si idiot itu mengusirku dari kota bintang Zhoutian seperti sedang mengusir guk-guk. Dia bilang 100 tahun kemudian, aku bisa datang ke sini untuk menantangnya, dan sekarang aku di sini. Karena dia terlalu takut untuk keluar, aku hanya bisa mengusir muridnya seperti guk-guk. Soal bengkel pemurnian senjata si idiot itu, kita ganti saja menjadi bengkel pemurnian senjata Jin Ming di masa depan. Dia tahu bahwa Zhongli Baiqi telah memurnikan senjata di kota bintang Zhoutian selama 100 tahun, dan banyak orang yang membelanya. Namun, banyak kultivator datang ke sini tanpa undangannya. Mereka tidak tertarik dengan kompetisi pemurnian senjata antara kedua murid itu. Yang mereka minati adalah harta karun berharga yang dimenangkan Zhongli Baiqi saat itu. Bagaimana mungkin harta karun yang bahkan diperebutkan oleh dirinya dan Zhongli Baiqi bisa dianggap sederhana? Akan tetapi, jika Anda ingin tahu tentang harta karun ini, jangan pernah bermimpi tentangnya. Kudengar kau kehilangan harta karun yang sangat berharga karena Zhongli Bai waktu itu. Aku datang ke sini hari ini untuk melihat harta karun itu. Kurasa semua orang juga akan melakukan hal yang sama, seorang kultivator yang duduk di antara penonton terkekeh, sama sekali mengabaikan Jin Mingqianbo. Benar sekali, yang lain langsung sependapat dengan kultivator itu. Akan aneh jika harta karun milik kultivator kaya seperti Jin Mingqianbo, yang tak akan ia lupakan bahkan setelah 100 tahun, ternyata sederhana. Seperti dugaan Jin Mingqianbo, hanya sedikit yang benar-benar hadir untuk menonton kompetisi pemurnian senjata, mereka hadir untuk melihat harta karun itu. Semua orang tahu bahwa motif Jin Mingqianbo bukan semata-mata balas dendam. Jika ia benar-benar ingin balas dendam, ia tak akan mengincar murid Zhongli Baiqi. Belum lagi para kultivator ini, bahkan Ning Cheng ingin tahu harta apa yang telah dimenangkan Zhongli Bai saat itu. Jin Mingqianbo berkata dengan tenang, Zhongli si idiot tidak ada di sini. Sekalipun muridku menang, mustahil untuk menunjukkan harta karun ini kepada semua orang. Agar tidak membuang-buang waktu semua orang, mari kita mulai kompetisinya sekarang. Tunggu sebentar, aku, Leu, juga akan berpartisipasi dalam kompetisi ini, dan tentu saja, aku akan mengirimkan muridku untuk berpartisipasi juga. Seorang pria berkepala runcing masuk, dan di belakangnya ada seorang pemuda kekar. Usai berbicara, lelaki berkepala runcing itu menangkupkan kedua tangannya dan memberi hormat kepada Chuan Xinlou dari kejauhan, sambil berkata, maafkan saya atas ketololan Leula, yang mulia Chuan Xinlou. Leu, kau dari langit berbintang agung alam Ibel. Kompetisi apa yang kau ikuti di sini lagi pula, kita hanya sedang menyelesaikan masalah. Raut wajah Jin Mingqianbo berubah dingin. Pria berkepala runcing itu tahu ia harus mengatakan yang sebenarnya hari ini, kalau tidak, ia takkan pernah punya kesempatan lagi. Ia menangkupkan tangannya untuk menyapa orang-orang di sekitarnya, rekan-rekan Taois, meskipun aku, Leu, berasal dari alam Ibel, 4 sistem bintang besar kini telah bergabung, dan alam Ibelku serta sistem bintang besar Zhongtian dianggap sebagai sahabat. Syaratku untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini sama dengan Jin Ming. Jika aku menang, aku ingin toko pemurnian senjata gratis milik Zhongli. Aku tidak menginginkan yang lain. Tidak ada orang bodoh di sini. Begitu Le mengatakan itu, semua orang menyadari bahwa toko pemurnian senjata tempat Zhongli makan bukanlah tempat biasa. Kalau tidak, Le tidak akan datang ke tempat ini untuk berpartisipasi dalam kompetisi hanya demi toko pemurnian senjata. Namun, mengatakan bahwa toko pemurnian senjata itu adalah harta karun dari masa lalu terlalu mengada-ada. Mereka yang tingkat kultivasinya lebih rendah tidak akan mengenali Leu, tetapi setiap kultivator di atas alam surgawi mengenalnya. Dia adalah pemurni senjata nomor 1 di langit berbintang agung alam Ibel. Bisa dikatakan bahwa statusnya dalam pemurni senjata di langit berbintang agung alam Ibel tidak kalah dengan Zhongli Baiqi. Chuan Xinlou tiba-tiba berkata, Leu, karena kamu menginginkan toko pemurnian senjata Zhongli Baiqi, beritahu aku alasannya. Selama kamu bisa memberiku alasannya, aku akan mengizinkanmu berpartisipasi dalam kompetisi ini. Ekspresi Jin Mingqianbo berubah. Ia tahu bahwa kemampuan pemurnian senjatanya jauh melampaui Chuan Xinlou, tetapi dalam hal kultivasi yang sebenarnya, ia jauh lebih rendah daripada Chuan Xinlou. Setelah Chuan Xinlou berbicara, ia hanya bisa diam. Leu memandang Jin Mingqianbo dan berkata, karena harta karun yang diperebutkan Jin Mingqianbo dan Zhongli Baiqi saat itu berasal dari bengkel pemurnian Baiqi. 600.